Oh, saya record Saya dulu. Oke, kita mulai. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Ini adalah training lanjutan ya, dikhususkan bagi yang sudah join. Jadi yang belum pernah mendengar presentasi tentang AZ Pro, mohon maaf, saya persilakan untuk bisa leave dari ruangan ini karena nanti teman-teman akan bingung kalau belum pernah dengar, karena ini adalah training lanjutan. Ya, saya minta tolong untuk mikrofonnya bisa di-mute dulu ya, nanti akan ada sesi tanya jawab, teman-teman boleh buka mikrofon pada sesi tersebut. Nanti bagi yang belum pernah yang nyasar ke ruangan ini karena mau mendengar peluang bisnis ya, kita bisa bikin di kesempatan yang lain. Hari ini khusus buat teman-teman yang sudah join, seperti itu. Nah, karena kita semua sudah pernah kenal oh putus-putus. Saya ganti WiFi dulu sebentar. Sebentar ya. Masih putus-putus kah? Tes 1 2 3, tes tes. Udah oke? udah bagus, udah bagus. Sudah bagus, Oke, oke. bagus. Sampai ke Padang Bagus, nyaring bunyinya sampai di bagus. Padang. Saya pengennya langsung ke Padang terbang, Pak. Oke, jadi thank you, kita di sini sudah kenal, semua sudah pernah melihat saya, paling tidak di Zoom gitu ya, atau di rekaman, atau chat sama saya ya. Hari ini saya mau membuat satu training yang judulnya adalah 90 hari pertama. Oki boleh gabung, Oki boleh gabung. Jadi yang belum pernah ketemu saya tapi sudah pernah mendengar presentasi tentang bisnis, baik lewat perekrutnya maupun yang sudah join gitu ya, silakan ya boleh, nanti yang sudah join. Jadi saya namakan training ini sebagai training 90 hari pertama. Ya, kalau misalnya ada pemilihan presiden, kabinet gitu ya. Biasanya adalah ada semacam 100 hari pertama, 100 hari kerja. Betul ya? Kenapa? Karena di 3 bulan pertama itu adalah sebuah penentuan. Kita itu akan dibawa kemana. Ya, masih panas, ibaratnya masih panas ya, sehingga ketika masih panas itu adalah kesempatan terbaik ya untuk kita itu, apa namanya, semangat, dikasih training, dikasih, di-feed ya, dikasih makan yang bagus gitu sehingga kita bisa meluncur dengan lebih cepat. Nah, kita langsung mulai, saya akan share screen materi saya ya. Oke, sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat? Sudah. Oke. Slide pertama saya adalah banyaklah bertanya, karena pertanyaan Anda menyempurnakan materi saya, ya. Jadi ini adalah training santai, casual, Bapak Ibu, teman-teman boleh bertanya apa saja gitu ya, dan banyak mungkin ada hal-hal yang tidak ada di slide ini, tapi Bapak Ibu punya pertanyaan itu di kepala, nanti silakan ditanyakan, karena pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua itu akan menyempurnakan materi saya. Oke. Nah, kita lanjut. Semua udah pernah bertemu dengan saya rata-rata, waktu itu saya nggak cerita banyak ya, cuma video 1,5 menit. Tapi izinkan saya malam hari ini untuk ceritakan lebih banyak tentang background saya. Kenapa? Karena background inilah yang kemudian membawa saya sampai kepada bisnis asuransi. Sampai hari ini sudah hampir, sudah 12 tahun saya di insurance ya. Nah, saya dulunya bekerja di dunia media dan advertising, di pertelevisian. Ya, jadi saya bekerja sebagai seorang marketing gitu ya. Oh, bisa tolong, Pak Herman boleh tolong di-mute ya yang mikrofonnya bocor ya. Saya Saya dulu dari jadikan host kah? Belum, oh Bu. Ya, oh belum ya? ya jadikan Sorry. host. Oh Ya. tadi kelepas, oke sebentar. Saya jadikan co-host. Ya, sudah Pak Herman ya? Ya, jadi background saya adalah saya bekerja di dunia media dan advertising di sebuah stasiun televisi. Ya, karena saya bekerja di dunia pertelevisian, nah itu TV kecil, saya jadi mengerti ya dari A sampai Z semua proses. Karena di perusahaan kecil itu biasanya kita itu multitasking, apapun kita kerjakan, betul ya teman-teman ya. Tapi itulah yang membuat saya menjadi seorang yang detail. Jadi semua pekerjaan dari A sampai Z, dari hulu ke hilir saya paham. That's why, di bisnis ini, mau bidang teknis, mau presentasi, mau apapun saya bisa kerjakan, tapi kita tetap delegasi ya teman-teman ya, supaya apa, supaya pekerjaannya lebih cepat dan lebih efisien. Nah, saya join insurance business di tahun 2013. Lalu saya pada saat saya join di insurance business, sekitar 10 tahun yang lalu gitu ya, waktu itu saya belum full time. Saya masih hanya membeli polis untuk keluarga saya saja, suka-suka ngerjainnya, sehingga komisi yang masuk pun
suka-suka gitu ya. Jadi kalau kita ngerjainnya setengah-setengah ya komisi masuk juga setengah-setengah gitu ya. Nah lalu saya full time di tahun 2016 dan di saat itulah saya mengalami sebuah transformasi mindset ya, sebuah transformasi mindset yang membuat saya menjadi seperti sekarang ini dan terus berkiprah di industri asuransi. Nah, saya mau memulai dengan slide ini teman-teman ya. Ini adalah papa mertua saya sebelah kiri. Pada tahun 2012 ya, beliau terkena serangan jantung ya. Dan pada saat itu tidak ada BPJS, belum ada ya BPJS, adanya waktu zaman dulu itu terkenalnya namanya, mmm, apa ya, saya juga nggak tahu, Jakarta belum ada, kartu Jakarta Sehat, BPJS itu belum ada ya. Adanya itu kartu yang buat para pegawai negeri. Nah, papa mertua saya pada saat itu tidak ada. Asuransi, tidak ada BPJS sehingga biaya harus kami tanggung sendiri. Di tahun 2012 ya, dia masuk ke ICU itu adalah serangan yang ketiga. Masuk ICU dan harus dirawat inap selama 31 hari, 1 bulan di ICCU. Kebayang ya, di tahun 2012 itu, 1 malamnya harga ranjangnya aja itu Rp5.000.000. Dan kami para anggota keluarga harus ready deposit 20 juta per hari. Rumah Sakit Harapan Kita itu rumah sakit pemerintah, karena dokternya itu ada di situ, ya. Dan obatnya nggak seperti kalau di rumah sakit swasta. Kalau di rumah sakit swasta, ambil obat, terus dicas, di-billing pada saat check out, betul ya? Nah, di Rumah Sakit Harapan Kita tidak seperti itu. Jadi dokter meresepkan obat, dikasih ke suster, susternya suruh keluarga yang tebus. Kalau kita nggak ada uang untuk tebus obat, maka papa tidak dapat obat. Ada yang bocor? Boleh minta tolong Pak Herman? Ya, dan yang terjadi adalah seluruh biaya pengobatan papa mertua ditanggung oleh saya dan suami saya. Suami saya itu anak satu-satunya. Jadi kamilah yang menanggung, ya. Saya mau bertanya kepada kita di sini, Pak Herman deh, Pak. Di tahun 2012 itu Nah, sudah biaya 500 juta. 500 juta itu sekarang di tahun 2024 kira-kira berapa, Pak, tahun value-nya? berapa tadi? 2012. Sudah berjalan 12 tahun, Ya, 500 juta. mmm, Sekarang bisa 2 miliar itu. betul. Orang Padang kalkulatornya cun. Kalkulatornya nggak salah orang Padang, hitungannya Inflasi. jago. 500 juta di tahun 2012, value-nya mungkin sama dengan 2 miliar di tahun 2024. Berarti sebesar itulah biaya pengobatan di tahun tersebut. Dan satu hal yang saya pengen ajak teman-teman lihat adalah ini teman-teman, ya, critical illness cost itu tidak hanya sekedar biaya rawat masuk rumah sakit. Critical illness cost itu adalah biaya pengobatan, biaya transportasi, biaya income yang hilang, biaya income pasangan hilang dan macam-macam. Pada saat itu ya, suami saya satu-satunya yang jaga papa mertua saya. Ya, dia, anak saya masih kecil, anak saya yang pertama masih sekecil itu, baru umur 2 tahun, ya. Dia tidak pernah nginep di rumah selama 31 hari, tidurnya di ruang tunggu, karena di ICU tidak boleh ada keluarga menunggu, jadi tidurnya kalau nggak di mobil, ya di ruang tunggu. Dia hanya pulang dari kantor, ambil baju, ya, mandi, habis itu ke rumah sakit lagi, tidur di sana, besok pagi bangun ke kantor, habis itu pulang lagi, ambil baju, mandi, ke rumah sakit dan seterusnya, 31 hari seperti itu. Pekerjaannya sudah kacau balau karena sudah nggak konsen. Dan satu hal adalah kita nggak tahu sampai kapan itu akan berakhir, ya. Secara medis sebenarnya dokter sudah bilang, papa mertua tidak sebenarnya udah selesai. Tapi yang namanya rumah sakit, tugas mereka adalah memperpanjang usia orang gitu ya. Kalau bisa diusahakan hidup, mereka akan tetap berjuang. Dan sebenarnya dia udah kasih tahu ke kita, "Bawa pulang aja nggak apa-apa, karena begitu ventilator dicabut, sebenarnya si papa udah nggak ada." Nah, tapi ya namanya anak ya, berjuang habis-habisan ya buat orang tua ya. Pokoknya kuat-kuatan deh, siapa yang lebih kuat, papa lebih kuat atau kita lebih kuat. Akhirnya kita jalani terus itu teman-teman. Dan akhirnya papa, meninggal ya dan total biaya saya udah bill-nya tuh udah kuning-kuning, udah nggak kebaca. Jadi saya udah nggak bisa taruh lagi di sini, tapi kurang lebih itu 500 jutaan. Yang which is di tahun 2024 kalau ditarik value-nya itu bisa sekitar 2 miliar uang sekarang. Nah, satu hal yang saya pengen ajak teman-teman lihat adalah critical illness hidden cost ya. Biaya tersembunyi dari sakit kritis itu selain biaya pengobatannya, itu ada lagi tahu nggak apa? Ini,
Ada biaya yang terlihat dan biaya yang tidak terlihat. Lihat di gambar sebelah kanan. Yang terlihat adalah yang kecil itu. Ini adalah iceberg, gunung es. Ya. Gunung es yang kecil itu adalah yang terlihat, tapi di bawahnya ada banyak sekali item-item yang tidak terlihat yang sangat amat membuat financial disaster atau bencana keuangan. Ya, sama seperti Titanic. Kalau teman-teman yang generasi angkatan saya tahu film Titanic gitu ya. Titanic itu hancur, ya. Dia melihat ada gunung es itu kan kecil. Dia pikir, ah udahlah kapal kita besar dan kuat, nggak mungkin akan bocor, ya, nggak mungkin akan rusak. Tapi dia tidak tahu di bawahnya itu ada iceberg yang begitu besar, gitu ya, dan tabrak dan akhirnya kita tahu Titanic tenggelam. Sama dengan critical illness. Yang terlihat, biaya pengobatan itu hanya terlihat, tapi di bawahnya itu adalah biaya pengobatan di luar plafon kalau pakai asuransi yang tidak sesuai tagihan. Ada lagi biaya pengobatan alternatif sekarang ya, pada banyak alternatif. Income yang hilang selama tidak bekerja, itu mengerikan sekali ya. Puji Tuhan, kami masih bekerja, saya dan suami kerja, jadi kita masih punya income untuk membiayai si papa. Bayangkan, teman-teman bayangkan ya, jika sakit kritis itu terjadi sama si pencari nafkah. Di mana pencari nafkah itu masih harus membiayai pasangan, anak-anak, masih ada anak-anak yang harus sekolah, kuliah, segala macam. Apa yang akan terjadi? Oke, lalu seandainya kalau berobat ke Pineng, ke Singapura gitu ya, ada biaya penginapan di luar kota yang harus ditanggung. Dan macam-macam dan macam-macam. Itulah critical illness hidden cost. Kenapa saya cerita ini? Ini yang membawa saya menjadi seperti sekarang. Ini adalah slide berikutnya, terlihat ya? Terlihat Pak Herman? Invoice rumah sakit. Iya, terlihat. Ya, ini adalah bukti klaim nasabah saya baru-baru ini. Teman-teman lihat ini, tanggal 19 Februari 2024. Ini tanggal berapa udah nggak kelihatan ya, ini nggak kelihatan. Nah, sebelah kiri ini adalah operasi usus buntu di Rumah Sakit Puri Indah. Makan biaya 85 jutaan. Ya, karena nasabah ini mengambil manfaat kartu rumah sakit yang cover sesuai tagihan, maka seluruh biayanya di-cover oleh Allianz. Ini nginep cuma 3 malam. 3 malam menghabiskan biaya 85.997.000. Usus buntu. Oke. Yang sebelah kanan, ini teman-teman lihat bisa di zoom sendiri ya di HP atau di ini, saya nggak bisa zoom. Ini 116.422. Ini lihat. Sakitnya sakit apa? Radang usus. Radang usus itu klaim yang sering sangat amat terjadi. Ngerawat inap 1 minggu biaya habis 116 juta. Ini terjadi tahun 2024. Sekarang saya mau tanya kepada anak muda di sini. Siapa yang masih muda di sini? Coba saya cek. Yang masih muda, yang masih muda. Saya masih muda. Oh ya deh, Pak Herman. Saya senang sama spiritnya Pak Herman. Pak Herman sekarang umur berapa? Baru 54, Cik. Baru 54. Iya. Pak, boleh nggak saya diskon? Saya diskon Bapak 20 tahun. Bapak Siap. sekarang umur 34. Ya, saya Ya. diskon. Saya mau ajak Bapak pergi ke 20 tahun yang akan datang. Ibaratnya Bapak Ya. sekarang umur 34, ya. Kita menuju ke 20 tahun yang akan datang. Berarti Bapak umur 54 pada saat itu, ya. Ya. Saya pengen tanya, kira-kira 85 juta ini 20 tahun yang akan datang jadi berapa? 20 tahun mendatang 85 juta. Bisa jadi 500 juta itu. Berarti Bapak yakin itu 85 juta kalau kena inflasi bisa jadi 500 juta. Yang kanan ini radang usus 116 juta, 20 tahun yang akan datang jadi berapa? 2 miliar lah itu, Cik. Iya, 2 miliar loh. Saya mau nanya satu hal lagi Pak Herman. Amit-amit terjadi. Ya. Bapak mau nggak bayar segitu, 2 miliar? Nggak mau, Cik. Kalaupun ada duit, rela nggak Pak Herman? Iya, nggak rela. Iya, makanya kita itu harus cerdas. Kita mau bayar sendiri itu 2 miliar, 20 tahun yang akan datang, atau kita mau serahkan kepada perusahaan asuransi yang bayar. Hanya sesimpel itu kan asuransi itu kan. Jadi pertanyaannya teman-teman, apakah ada di dunia ini orang yang masih anti asuransi kalau dia tahu 85 juta ini 20 tahun yang akan datang akan jadi 500 juta dan 116 juta akan jadi 2 miliar? Ya, karena Sama nggak tahu ya.
Makanya Iya, yang anti itu karena nggak paham. betul. Sama kayak biaya pengobatan papa mertua saya. Saya tuh kalau bisa memutar balik waktu, ya ampun, saya kepengen banget kita sekeluarga itu punya. Jadi mau sakit apapun kita tenang, kita hanya fokus pada kesembuhan, pengobatan, uang nggak jadi masalah. Karena apa? Dibiayai. Bayangkan Pak Herman kerja, teman-teman Pak Mai, ya, Pak Rey, semua di sini bekerja, banting tulang, ya, berbisnis, bekerja. Anak-anak yang masih muda-muda juga Emily di sini, ya, kerja. Kalian mengumpulkan uang 2 miliar simpan di deposito. Pengennya tuh diapain tuh uang 2 miliar? Dinikmati, betul ya? Beli aset, ya, jalan-jalan ke luar negeri, gitu kan. Jadi hasil kerja keras tuh pengen dinikmati di masa tua. Tapi tiba-tiba kena radang usus harus bayar 2 miliar, rela nggak kira-kira? Sangat amat nggak rela. Itulah teman-teman, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, semua orang butuh banget asuransi. Semua orang mau kalau masuk rumah sakit itu dibiayain, kena sakit kritis cair sejumlah uang untuk dia lanjutkan hidup. Semua orang mau. Akan tetapi, mereka nggak mau bayar preminya, itu problemnya. Semua orang butuh dan suka asuransi, tapi mereka tidak mau bayar premi. Itulah masalah di Indonesia. Ya, saya ajak lagi teman-teman melihat satu klaim meninggal karena kecelakaan. Ini bukan manfaat rumah sakit, ya. Ini adalah manfaat seperti yang teman-teman ambil di program AZ Pro. Meninggal dan sakit kritis. Kebetulan ini adalah nasabah agent saya di Bandung, polisnya baru 6 bulan. 1 bulan dia setor 1 juta, masih muda, baru umur 30 tahun. Jadi sebulan itu cuma setor 1 juta, dia baru setor 6 bulan, tiba-tiba naik motor ditabrak sama mobil. Meninggal on the spot, di tempat. Dia punya manfaat meninggal 400 juta, terus meninggal 1 miliar, dan karena meninggal karena kecelakaan, tambah lagi 600 juta. Jadi hanya dengan 6 juta yang dia bayar selama 6 bulan, dia dapat santunan 1,6 miliar. Saya mau tanya kepada teman-teman, ada produk apa yang membuat uang kecil 6 juta itu langsung menjadi uang besar 1,6 miliar? Selain produk asuransi. Adakah? Nggak ada. Nggak ada. Dan yang meninggal ini adalah kepala keluarga, masih muda, 30 tahun ya bapak-bapak, diwariskan kepada istrinya bisa lanjutkan hidup, anak-anaknya yang kecil masih bisa sekolah, dan mereka tetap hidup dengan biasa, karena ada uang klaim yang cair, seperti itu. Sebelah kanan saya, ya, ini adalah anak muda, namanya Steven. Papanya sangat sayang sama anak-anaknya. Jadi, papanya punya bisnis, ya, bisnis ayam potong. Dan papanya tahu anaknya nggak bakal mau melanjutkan bisnis dia tersebut. Karena anak muda mana ada yang mau bisnis ayam potong. Anak muda itu kalau bisa kerja remote gitu ya, betul ya? Yang bersih dari rumah gitu, nggak mau yang kotor-kotor. Papanya udah tahu. Makanya papanya membelikan UP 1 miliar, ya. Baru setor 27 bulan. Preminya 1,6 juta, manfaat 1 miliar. Baru setelah 27 bulan, Covid tahun 2020 terjadi, dia masuk rumah sakit, ya, 2 minggu masuk rumah sakit langsung meninggal, karena ada komorbid, ada jantung. Kalau nggak salah jantung atau, apa gitu ya, komorbid lah pokoknya. Meninggal dan saya bantu klaimnya cair dalam waktu 7 hari saja, cair 1 miliar, dan bapak ini ada hutang bisnis, ya. Biasa orang bisnis biasanya ada hutang bisnis lah ya, biasa, uang masuk, uang keluar gitu ya. Dan cair 1 miliar, 300 juta dipakai untuk bayar hutang bisnisnya oleh anaknya, 700.000 anaknya bisa lanjutkan hidup. Itulah keindahan produk asuransi teman-teman, yang sebagian dari kita itu sering japri saya bilang, "Bu Christine, gimana cara meyakinkan orang untuk ambil asuransi? Bu Christine, gimana caranya, membuat kita tidak ditolak?" Nah, apakah cerita saya hari ini cukup memberikan keyakinan kepada teman-teman bahwa semua orang butuh dan suka asuransi? Karena mereka mau terima klaimnya, betul? Tapi mereka tidak mau bayar premi, tidak suka bayar premi. Saya pun tidak suka bayar premi asuransi. Tapi saya suka jika klaim dibayar. Sama toh? Kita semua sama kan? Mereka tidak suka bayar karena apa? Satu, uangnya nggak ada, atau yang kedua, nggak rela. Ya. Nah, kalau yang uangnya nggak ada, kita ada solusi, yaitu apa? Ajak mereka bisnis.
ya. Nah, itu yang akan saya mindset. ceritakan nanti. Kalau mereka nggak nyadar, nggak mau, ya kita harus edukasi mereka. Storytelling aja. Ini cerita saya 4 bukti klaim, ceritain aja. Saya kalau jual asuransi, nggak panjang lebar ngomong. Saya cuma cerita storytelling, cerita tentang papa mertua saya, cerita tentang papanya Steven, cerita tentang nasabah saya yang klaim 1,6 miliar, cerita tentang radang usus yang 116 juta, dan saya tanya kepada mereka, Pak, Bu, sesuai umur mereka, sama kayak saya tanya Pak Herman. Bagus kalau ada anak muda, saya tanya dia, ya. Kamu umur berapa sekarang? Umur 20. Oke, boleh nggak saya ajak kamu maju ke 20 tahun yang akan datang? Umur kamu berapa? 40, ya. Kira-kira biaya berobat radang usus 116 juta, 20 tahun yang akan datang jadi berapa? Dia jawab sama kayak jawaban Pak Herman, 2 miliar kayaknya, Ci. Kamu ada nggak 2 miliar pada saat itu? Dia ragu, dia gitu kan. Nggak tahu ada atau enggak. Oke, anggap aja kamu ada, saya bilang. Kamu anggap kamu ada tabungan 2 miliar karena kamu pekerja keras, saya bilang. Kamu rela nggak hasil kerja keras kamu 2 miliar kamu pakai untuk bayar sendiri biaya rumah sakit? Dia bilang, "Enggak." Oke, berarti kamu mau serahkan kepada asuransi? Iya mau, ya udah bayarlah. Premi cicil, kecil-kecil. Dan saya closing. Sesimpel itu. Jadi mindset baru ya hari ini ya. Semua di sini saya berharap dapat banget ya bahwa asuransi itu disukai semua orang. Tapi orang hanya tidak suka bayar preminya. Termasuk saya. Gitu ya, sama kita semua ya. Nah, Sama, saya juga. sama Pak Saya Herman. bayar saya bayar 10 tahun masih bayar loh. Nah, Bu Hmm. Teli sudah sembuh, Bu? Belum, tapi karena Bu Christine saya masuk. Puji Tuhan, terima kasih. Pasti sembuh habis ini, Bu, ngeliatin angka-angka yang cantik-cantik gitu ya. Enggak, Nah, saya 10 tahun bayar asuransi masih rela kok kemarin masih itu. rela. Dan kamu Makanya. nah, saya tanya satu pertanyaan lagi ya, buat orang yang nggak rela, dia bilang, "Ah, saya udah bayar 10 Bu Teli bagus, contohnya bagus, dia masih rela." Kalau orang yang nggak rela, saya tanya dia balik, Bu. Dia bilang gini, "Saya udah bayar 10 tahun, tapi nggak dapat apa-apa." Saya cuma bilang sama dia dengan begini tatapan saya, "Ibu sudah bayar 10 tahun tapi nggak dapat apa-apa, bagus dong." "Bagus apanya?" Dia bilang, "Berarti ibu sehat. Kalau ibu mau dapat apa-apa, ya udah ibu masuk aja rumah sakit, sakit atau cacat atau meninggal, pasti dapat." Terus diketawa, "Oh ya saya juga nggak mau." Oh ya udah, berarti syukurilah teman-teman nggak klaim. Karena karena ya, ini ada satu kalimat yang luar biasa. Klaim yang paling berharga adalah tidak klaim. Betul nggak teman-teman? Klaim yang paling berharga adalah tidak klaim. Kenapa? Karena kalau kita tidak klaim berarti kita sehat dong, kita bersyukur kepada Tuhan kita sehat. Ya, sehingga premi kita bayarkan nggak apa-apa, kita subsidi silang buat teman-teman di luar sana yang kena. Gitu kan? Nah, tapi ketika membeli manfaat meninggal, suatu hari pasti kita akan meninggal, itu sebuah kepastian. Nah, pada saat itulah cair. Terus ada yang bilang, "Saya nggak menikmati, kalau cuma dapat klaim meninggal." Yang menikmati anak saya. Lah terus ibu mau menikmati? Ya udah, kecelakaan aja saya bilang, masuk rumah sakit itu nikmati tuh. "Oh nggak mau." "Oh ya udah berarti disyukuri ya sekarang kalau nggak klaim." Akhirnya mata dia mulai terbuka, pikirannya terbuka. Jadi kita hanya perlu mengedukasi aja teman-teman. Itu untuk bagi yang, mindset-nya belum terbuka. Kan tadi ada 2 orang nggak mau asuransi, satu dia tidak punya uang, yang kedua adalah mindset-nya belum tepat. Nah yang mindset-nya belum tepat kita edukasi, betul ya. Tapi yang tidak punya uang, nah ini problem. Problem dong, betul nggak? Dia pengen punya asuransi tapi nggak punya uang. That's why kita ajak dia untuk punya uang lewat bisnisnya. Oke? Lewat bisnisnya. Nah, itulah kita semua ada di sini karena kita sudah sign up sebagai Laskar AZ Pro, sebagai agen asuransi dan berbisnis di Allianz. Kita semua adalah BM-BM dan BD-BD, betul ya? Kita mulai ya sekarang ya dengan training mindset kita. Saya mau tanya teman-teman, siapa bos Anda di bisnis ini? Diri sendiri, Nah, Pak Herman bukan bosnya? diri sendiri. Ya, Diri dari sendiri, Bu. Iya, leader kita, upline kita enggak. Bos kita di bisnis ini adalah diri kita sendiri. Kita nggak dibayar sama bos kita juga nggak digaji sama Allianz yang harus datang jam 9, pulang jam 5, harus kerja di kantor, enggak. Kita adalah pebisnis, teman-teman. Ini adalah bisnis, that's why kita punya waktu yang fleksibel, kita punya potensi income tak terbatas karena itulah pebisnis. Karena kita pebisnis, maka kita mesti pakai topi seorang
pebisnis, bukan topi karyawan. Topi pebisnis itu apa? Macam-macam ya. Harus mau kerja lebih keras ya dong. Bisnis sendiri justru sebagai bos kita mesti di awal-awal kerja lebih keras supaya apa? Kita nikmati nanti pada waktunya ya. Kita kerja lebih banyak, kita invest lebih banyak, kita bukan mental karyawan gitu ya. Nah, terus gimana dong kalau kita nggak digebah-gebah sama bos? Gimana cara untuk terus ya membara di bisnis ini? Satu teman-teman, impian kita mesti kuat. Impian itulah yang membuat bensin ya, api kalau udah redup, siram bensin sehingga apa? Dia bus, membara kembali. Impian kita harus kuat, itu yang menjadi bos kita. Nah, cara membuat impian kita kuat adalah ada tekniknya. Nah, sekarang sebelum saya maju ke slide berikut, saya pengen kita hening 10 detik semuanya, 10 detik. Kita tutup mata, kita bayangkan apa yang kita mau sudah terjadi. Mungkin kalau anak-anak muda mau mengumrohkan orang tua, yang orang tua pengen punya uang untuk bisa kirim anaknya sekolah ke Bandung, ke Jakarta, ke luar negeri, ya. Mungkin yang sudah tua pengen pensiun, jalan-jalan, menikmati, dan macam-macam. Kita coba 10 detik hening, bayangkan impian kita sudah terjadi. Saya persilakan. Amin. Ya, kita aminkan impian kita yang luar biasa itu, yang berharga itu sudah terjadi, ya. Dan itulah yang menjadi bahan bakar kita teman-teman untuk terus maju. Ada sebuah teknik ya, yang sangat amat gampang untuk menjaga impian kita itu tetap terpatri di ingatan. Teman-teman yang sudah pernah di industri asuransi, yang main network, udah tidak asing dengan namanya dream board. Betul? Dream board ini adalah papan impian. Papan impian ya. Saya hanya mengenal yang nama dream board ketika di dunia asuransi. Dulu saya di tempat kerja nggak ada cerita dream board, nggak ngerti gitu kan ya. Tapi sejak saya tahu ketika saya berada di business network, di insurance ya, bos saya adalah impian saya dan saya harus membuat impian tetap kuat, saya buat dream board. Saya punya dream board ya, dari tahun 2016. Udah jelek sekali. Nah, ini yang sempat saya foto, teman-teman. Tahun 2020 saya masih bikin dan saya taruh di kamar. Ya, ini. Sebentar, saya ambil ya. Ini. Ya, oh nggak kelihatan ya, nggak apa-apa. Tapi kurang lebih beginilah. Ya, kurang lebih begini. Saya tempel apapun yang saya mau. Nggak kelihatan tuh. Nggak apa-apa, di layar ini aja ya. Saya tempel apapun yang saya mau. Cara mewujudkannya saya nggak tahu, nanti aja. Pokoknya tempel aja dulu, betul? Kita percaya semesta akan mendukung impian kita. Ini tahun 2020. Ya, teman-teman lihat sebelah kiri, saya tempelin mobil BMW, saya tempelin tim saya besar, saya tempelin saya mau renovasi rumah, saya tempelin pengen punya cash segini, saya tempelin destinasi wisata yang saya pengen capai dari Allianz, ya, saya tempel foto orang tua saya dan orang-orang yang penting dalam hidup saya. Saya tulis di sini, saya pengen nih Pak, personal production itu kalau di Allianz namanya personal selling, 1 miliar. Saya nggak tahu gimana caranya 1 miliar. Dulu personal selling saya mah standar lah, ya 400 juta gitu-gitu ya. Unit pengen 2,5, grup pengen 5 miliar. Ya, di sebelah kanan ini adalah tahun 2000 berapa ini? Sebentar. 2000 saya juga lupa, 2021. Nah, ini kan ada nih, saya pengen capai trip Dubai 2021, New Zealand, Jerman, mobil gitu ya. Nah, tahun ini saya tempel, 2020 belum tercapai itu mobil, 2021 tempel lagi. Gitu ya. Saya pengen income segini, tahun sekian sekian sekian, saya tulis aja. Saya pengen menjadi inspiring speaker, speaker yang luar biasa, renovasi rumah, macam-macam. Ya. Dan saya pengen kasih lihat banyak sekali yang sudah terjadi dengan cara-cara yang ajaib. Gitu ya. Saya ambil beberapa aja yang sudah terjadi untuk menguatkan teman-teman ya. Contoh, saya pengen menjadi pembicara. Waktu saya di asuransi ya, yang saya suka adalah ada panggung tempat kita itu apa namanya, mengeksplorasi dan mengembangkan potensi public speaking kita. Jadi waktu awal saya masih jadi agent baru,
Saya melihat ya mentor-mentor saya berdiri di panggung bicara. Ya bicara, mereka bicara dahsyat, menginspirasi orang. Dan saya bilang suatu hari saya pengen bicara seperti mereka. Kalau kita sudah bisa mewujudkan itu, artinya kita sudah layak berdiri di panggung itu, betul nggak? Dan saya pengen. Jadi kalau orang manggil saya, panitia manggil saya untuk bicara, artinya apa? Saya sudah layak ada di panggung itu. Itu yang saya patrikan dalam pikiran saya. Dan puji Tuhan ya teman-teman, tahun 2020 ada Global Conference MDRT di Sydney. Saya terpanggil menjadi salah satu pembicara di sana. Ya, di MDRT juga dipanggil untuk mengisi sesi YouTube Live, menjual tanpa ditolak. Ini adalah salah satu top view-nya konten MDRT Indonesia. Sampai sekarang udah 5.000 view, kurang dari 1 tahun, baru 8 bulan kalau nggak salah. Dan saya masih sering terima WhatsApp ya, atau japri dari orang-orang yang, "Thank you Ci Christine, karena dulu saya juga seperti itu," ini ya, banyak gitu ya. Dan itu bisa memberkati orang yang dulunya punya tantangan yang sama. Terus event-event alias nasional juga dipanggil gitu ya. Dan puji Tuhan tercapai, ya. Lalu ingat tadi saya bilang saya mau ada produksi 1 miliar, saya nggak tahu gimana cara produksi 1 miliar. Di tahun 2023 saya sampai punya produksi 1,7 miliar personal selling teman-teman. Dan mencapai gelar COT. COT ini penghargaan achievement internasional ya. Yang pernah di insurance pasti paham. MDRT itu 500-an juta, COT itu 3 kali lipat MDRT. Jadi personal production 1,7 miliar. Saya juga nggak tahu saya jual kepada siapa aja nih 1,7 miliar. Tiba-tiba aja Desember 2023 itu hit 1,7 miliar. Dan akhirnya BMW yang saya cuma tempel nggak tahu belinya kapan, itu kebeli. Ini kebelinya tahun 2021. Kebeli 2021 ya, nempelnya tahun 2020, kebelinya tahun 2021. Itu contoh dream board yang menjadi kenyataan. Dan masih banyak lagi teman-teman. Nah saya ingin kasih satu lihat, ini adalah gini, ini bukan untuk pamer-pamer, saya bukan untuk mau pamer income, tapi saya mau kasih teman-teman lihat bahwa yang sedang teman-teman jalani, tekuni sekarang di Allianz itu adalah benar. Karena saya sudah mengalami sendiri, ya. Waktu awal saya jadi agent ketika papa mertua saya akhirnya meninggal gitu ya, saya keluar dari perusahaan tempat saya bekerja gitu ya, lalu saya mulai mulai beli polis untuk seluruh anggota keluarga saya dapat komisi dari situ gitu ya, lalu saya mulai jalani sedikit demi sedikit full time tahun 2016. Awal saya menjalani income saya itu di bulan Maret 2013 teman-teman, 279.000. Kecil, masih kecil, ya. Ini belum full time. Ingat tadi ya saya full time tahun 2016, 2013 masih suka-suka. Ya hanya beli polis untuk keluarga sendiri, kolega-kolega mantan klien saya tawari gitu kan. Nah, saya juga masih bisnis lain waktu itu. Nah, tahun 2016 saya full time, ya full heart ngerjain bisnis ini dan menurut Allianz pada saat itu untuk dapat MDIT Club atau Million Dollar Income Team atau orang yang penghasilan minimum 1 miliar per tahun, itu roadmap-nya itu adalah 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun ya, pada zaman itu. Dan saya berhasil mencapainya dalam 4 tahun. Jadi 2016, 17, 18, 19, 20. Tahun 2020 income saya hit 100 juta per bulan. 2021 naik lagi 100 juta lebih, sampai kemarin 2023 itu 162 juta. Ini setiap bulan naik ya, bukan cuma sekali terus bulan depan hilang, enggak. Ini terus naik. Kenapa? Karena kita bangun jaringan kan? Kita selling, kita bangun jaringan dan income-nya itu sustain. Kenapa? Karena kan polis orang bisa komisi bisa 5 tahun. Ya, nah jadi beda sama MLM. MLM itu repeat order. Kalau teman-teman jual masker contoh ya, jual masker 10, dapat duit dari 10 masker. Untuk bulan depan bisa dapat income lagi, teman-teman harus jual lagi, harus repeat order. Kalau nggak ada yang beli, ya udah nggak ada income. Kalau di asuransi, di Allianz, beli 1, komisi 5 tahun. Ya, 1 orang yang buka polis, komisi 5 tahun. Sehingga bulan depan terus, bulan ketiga terus, dan terus, dan terus, dan terus. Dan hit income, Million Dollar Income Team Club, 100-an juta per bulan di tahun 2021. Roadmap-nya benar. Ini jangan di-screenshot, kita nggak pamer-pamer income, ini cuma mau ngebuktiin bahwa ini bisnis benar adanya. Dan ini belum ada AZ Pro, teman-teman. Ini masih sistem yang lama ya. Beneran 4 sampai 5 tahun capai 100 juta per bulan dan setelah saya itu ada lagi yang dalam 2 sampai 3 tahun bisa capai 100 juta. Karena semakin dipermudahkan, produk juga semakin bagus, semakin beragam sehingga kita sangat amat fleksibel di lapangan untuk jualan produk. Ya. Nah, trip ke luar negeri setiap tahun.
Ya, ini kemarin kita baru ke Turki sama teman-teman booster ya, Pak Herman ada datang waktu itu hari Sabtu ya di Jakarta. Nah, itulah Ya, teman-teman kita, ya ada. trip bareng setiap tahun, ya. Ini di kapal kita ya, rame-rame. Wah, ini seru sekali. Berangkat sendiri ada duit nggak untuk pergi? Ada. Tapi kalau berangkat ke luar negeri dibayarin sama tim, wah itu keindahannya beda banget dengan kita berangkat pakai uang sendiri teman-teman dan sendiri pergi. Beda ya. Ini bersama tim dibayarin, diservis itu indahnya luar biasa ya. Ini juga ya kita bikin acara rame seru-seruan lah pokoknya. Nah, itu indahnya. Itu adalah indah-indahnya. Perjuangan-perjuangannya tentu saja ada dan itu yang kita mau bahas. Terhadap ada hambatan, ada penolakan, ya. Ingat mantra ini. Kemarin udah pada dengar ya Dokter Akli ya. Dokter Akli itu seangkatan saya, kita sangat percaya dengan namanya law of attraction. Law of attraction tahu ya? Tahu ya pada kalau orang MLM pasti baca tuh, ya. Tahu Pak Herman law of attraction? Saya tahu, Cek, tapi Ya. mungkin teman-teman lain juga ada yang nggak tahu, mungkin ada Nggak ya. apa-apa, nanti kita ambil waktu kita bahas atau nanti boleh videonya, Dokter Akli saya kasih nanti ya tentang law of hukum tarik menarik gitu. Apa yang kita tarik itu yang terjadi. Jadi terhadap hambatan penolakan teman-teman pakai mantra. TTM, ini dari Pak Hing Nikolai. Pak Hing Nikolai ini satu, suhu master NLP, ya di Jakarta dia sangat terkenal, Indonesia lah sangat terkenal gitu ya, kita alias beberapa kali panggil dia untuk bicara, dia kasih mantra, terhadap hambatan, terhadap penolakan, kita TTM, tetap tenang, maju terus ya, kita kita switch segala kesulitan-kesulitan, segala kendala-kendala itu kita bilang ke diri kita, tetap tenang, maju terus gitu ya. Nah itu, ya. Sekarang saya mau masuk lebih dalam tentang dari tadi Christine bilang sistem yang dulu dengan sistem sekarang, apa sih bedanya? Gitu ya. Saya mau cerita yang dulu dulu, yang dulu ya. Di zaman saya, itu namanya itu adalah ASN, singkatan dari Alliance Star Network, ya. Ini hanya sebutan aja nama gitu ya. ASN itu berfokus kepada selling. Jadi contoh ya, kita itu levelnya itu ada 2 teman-teman, agent dan leader. Sebutannya itu adalah BE, BP, Business Executive, Business Partner, ya. Seorang BE tugasnya apa? Jualan aja, jualan sampai dia menjadi BP. Itu baru dia bisa unlock potensi income yang tidak terbatas. Jika dia masih BE, bisa nggak dia rekrut orang? Bisa, tapi dia belum dapat apa-apa dari si orang di bawahnya itu. Itu sistem lama. Makanya agak lama untuk naik. Makanya roadmap untuk mencapai 100 juta per bulan itu bisa 3, 4 atau 5 tahun. Tergantung kecepatan kita, ya. Produk yang dijual macam-macam. Asuransi itu sebenarnya cuma 4 aja. Ya, asuransi itu cuma 4 aja, teman-teman. 1, jiwa. Jiwa itu artinya apa? Meninggal, cair santunan buat si ahli waris. Di alias namanya adalah Legacy Pro yang terbaik. Ya, produk jiwa yang terbaik itu Legacy Pro. Yang kedua adalah sakit kritis. Sakit kritis itu apa? Jika kena kanker, stroke jantung, cair sejumlah uang tunai. Dikasih plek lamsam segepok gitu kepada si nasabah. Nah, di Allianz itu namanya Allianz Pasti. Yang kita jual selama ini di AZ Pro itu juga Allianz Pasti. Oke. Yang ketiga, asuransi itu adalah cerita kalau masuk rumah sakit di cover sesuai tagihan. Pokoknya taunya kasih kartu tenang, ya. Nama produknya adalah SHCP di Allianz. Yang keempat, asuransi itu bicara tentang dana pendidikan atau dana pensiun, ya. Dana pendidikan udah pasti ya untuk anak bisa sekolah gitu ya, nabung dulu untuk anak bisa sekolah. Dana pensiun adalah dana hari tua kita. Itu kaitannya dengan nilai tunai pastinya ya. Nama produknya adalah Legacy Max. Ya udah 4 ini aja nama selling, nggak ribet. Produk sih macam-macam. Dari zaman saya join di tahun 2013 sampai dengan sekarang, produk itu berevolusi, teman-teman. Ada produk-produk yang bagus banget di zamannya, sekarang udah nggak bagus lagi. Ada produk yang bahkan sudah didiscontinue, nggak dijual lagi, ya. Tapi sampai sekarang ada penggantinya. Nah, itu. Tapi pada dasarnya asuransi itu hanya bicara 4, jiwa, sakit kritis, rumah sakit surat tagihan, dan dana pendidikan atau pensiun. Itu aja. Dan bedanya, beda dengan sekarang adalah gini, Pak Herman misalnya ketika join masih seorang agent, ini sistem lama ya, dia rekrut Pak Mai, dia rekrut Bu Teli, dia rekrut
banyak, Pak Herman rekrut banyak, Pak siapa lagi, Olga, dia rekrut Pak Gali, tapi semuanya masih agen. Apapun yang dijual oleh Pak Mai, Bu Teli, Olga, itu Pak Herman belum dapat. Makanya lambat, orang jadi nggak mau rekrut, ya karena apa? Dia masih jualan aja terus, gitu ya. Sehingga income-nya ya udah naiknya hanya sejumlah yang dia jual itu aja, gitu kan. Nah, untuk mengatasi kelambatan ini, oke, sorry saya note dulu. Yang kita anggap lambat itu aja, di perusahaan asuransi sebelah nggak ada yang kayak kita. Kita ini sudah termasuk yang paling cepat. Kenapa? Karena levelnya cuma 2, BI, BP, cuma 2 level. Kalau di perusahaan yang teman-teman tuh mantan, maaf ya, toko merah, toko kuning, toko hijau, wah jenjangnya lebih tinggi lagi teman-teman. Ada yang mau jadi leader harus 600 juta, harus 1,2 miliar. Waduh, ya di Allianz cuma 300 juta. Premi disetahunkan lagi, artinya per bulan cuma 25 juta, itu aja masih lambat, apalagi yang di toko-toko sebelah, betul ya? Nah, makanya untuk mengantisipasi itu, Allianz create lagi satu lagi yang namanya AZ Pro yang kita sedang tekuni, sebagian besar dari kita tekuni. AZ Pro ini cerita rekrut. AZ Pro adalah mesin rekrut. ASN, Allianz Knowledge sebelah kiri, ini adalah mesin selling. Nah, AZ Pro si rekrut ini produknya cuma 2, seperti yang saya sering cerita ya, Allianz Pasti 20 ya, dan Alisha Handal. Bedanya apa dengan Allianz Pasti yang ini? Sama, cuma yang di sebelah kiri itu masa pembayarannya bisa 5, 10, atau 15 tahun. Sementara khusus untuk AZ Pro, Allianz Pastinya 20 tahun, biar preminya murah, gitu ya. Yang kedua ada Alisha Handal. Nah, saya pengen ajak teman-teman sedikit bersyukur, banyak bersyukur, ambil waktu untuk bersyukur. Kita punya 2. Ibaratnya ini pesawat dengan 2 mesin turbo, ya. Dengan 1 mesin turbo aja sebenarnya gerak, wing, terbang. 2 mesin turbo lebih kencang lagi. Dan kalau kita aktifin dua-duanya, wah, melesatnya tuh lebih cepat teman-teman. Sekarang strateginya apa? Strateginya adalah kita bisa lakukan dua-duanya. Kita bisa jalani, kalau di Jakarta kita jalani, kita namakan ASN Pro. Sebelah kiri jalan, sebelah kanan juga jalan. Namanya ASN Pro. Tapi ini adalah yang disediakan Allianz ya. Teman-teman nanti boleh memilih lebih suka yang mana. Kalau mau fokus rekrut nggak apa-apa. It's okay, duitnya juga jalan. Nah, tapi teman-teman perlu tahu dua-duanya. Agar apa? Agar teman-teman bisa memanfaatkan apapun yang Allianz sudah sediakan untuk kita dapat income secepat-cepatnya. Jadi Allianz punya produk bagus, sayang kalau nggak dimanfaatin. Misalnya ada keluarganya, tetangganya, koleganya yang mau, atau bosnya mau, apalagi orang-orang kaya yang mampu beli premi gede-gede. Jangan ditolak gitu ya, ambil. Karena teman-teman sudah punya lisensi. Karena kita sudah punya lisensi, kita bisa menjual produk apapun di Allianz. Nah, itulah ASN Pro. Ya, tapi kita juga tetap fokus rekrut. Karena apa? Dengan rekrut kita punya satu pasukan, kita bangun jaringan, kita bangun income yang bisa diwariskan. Karena itu adalah sumber income, betul ya? Kalau selling, suatu hari bisa habis komisinya teman-teman. Ya kan? Satu polis 5 tahun. Suatu hari bisa habis komisinya. Tapi kalau kita bangun jaringan keamanan keluarga, seperti yang saya sering ceritakan di AZ Pro, itu kita lagi ciptakan sumber income yang bisa kita wariskan kepada anak-anak kita. Kayak gitu. Jadi kalau dua-duanya jalan ini mantap sekali. Oke, saya lanjut ya. Nah, ASN itu semua bicara tentang produk. Ya, detail tentang produk nggak usah pusing, saya sudah rangkum di website saya namanya perlindungankeluargaku.com dan di YouTube saya ada. Nah, saya pengen keluar dari slide ini, saya mau masuk ke website. Jadi teman-teman nih misal contoh lagi arisan, lagi kumpul kumpul keluarga, ada yang mau beli, Bu Teli, Ibu sekarang di Allianz gitu. Iya betul. Oh, saya mau dong buat beli asuransi kesehatan nih buat keluarga saya, misalnya anak saya, dia udah punya, anak saya baru melahirkan, udah punya cucu, contoh, mau ambil buat cucu saya baru lahiran. Jangan ditolak, karena Bu Teli punya lisensi untuk menjual itu, why not gitu ya. Nah, Ibu Teli dan teman-teman masuk ke website saya, perlindungankeluargaku.com. Saya sudah ringkas semuanya di sini ya. Masuk ke asuransi jiwa dan kesehatan. Klik di sini. Nah, saya udah ringkas, produk itu macam-macam. Tapi biar nggak pusing, ambil aja yang merah-merah yang saya tulis recommended.
ya. Ada yang beberapa udah tidak dijual lagi, nah udah itu nggak usah dipusingkan gitu ya. Nah, fokus kepada yang merah-merah aja. Kalau dia misalnya cucunya baru lahir mau diambilin kesehatan, boleh. Langsung masuk ke sini, asuransi kesehatan roll in up cashless. Boleh pilih yang tradisional, boleh pilih unit link. Mau pilih yang tradisional, klik aja. Nah, di sini sudah ada informasi tentang produk itu apa, ada plan-nya macam-macam, ada preminya juga macam-macam ya. Dan cara untuk membuat ini gampang, sementara minta nama dan tanggal lahir dan mereka mau plan apa. Nanti saya akan bantu buatkan. Pak Herman juga bisa bantu buatkan sekalian. Pokoknya ini kita bisa bantu buatkan. Ini jika ada yang mau, oke? Lalu misalnya ada teman-teman yang mau membelikan jiwa, karena pengen menciptakan warisan buat anak-anaknya. Bisa pilih di sini, lihat ya recommended. Ada Legacy Pro tradisional, ada Legacy Max tradisional syariah, ini yang dana pensiun, dana pendidikan ada di sini. Ini yang unit link. Terus ada lagi yang alias pasti. Udah, itu aja. Jadi sebenarnya nggak banyak yang bisa kita jual. Yang kesehatan masuk rumah sakit ada SHCP, jiwa Legacy Pro, dana pensiun Legacy Max, sakit kritis tradisional alias pasti. Oke, ini adalah tentang produk. Nah, di sini ada Pak Rey. Tadi Pak Rey banyak nanya saya tentang Violet. Ya, sekalian saya jelasin nih Pak Rey ya. Violet itu adalah produk asuransi zaman dulu banget yang masih pakai limit-limit kamar. Jadi misalnya kamarnya jatah 500.000, 600.000, 700.000, 1 juta. Itu udah nggak populer sekarang. Kenapa? Karena rumah sakit itu semakin meningkat. Dulu ya, kalau di Jakarta nih, saya taunya Jakarta ya. Rumah sakit yang per malam dulu ya, 500.000 tuh banyak. Sekarang yang 500.000 hampir nggak ada kalau rumah sakitnya bagus-bagus. Adanya tuh rumah sakit pemerintah. Lah kalau rumah sakit pemerintah ya BPJS aja sekalian. Betul nggak? Ya. Jadi sekarang produk rumah sakit yang favorit itu adalah yang sesuai tagihan. Masuk ya, mau pilih 1 tempat tidur atau 2 tempat tidur, cover sesuai tagihan. Mau pilih Indonesia atau Asia, Pineng, Singapura, tinggal pilih. Jadi mau kartunya mau dibawa ke Singapura pun tetap dapat yang VIP. 20 tahun yang akan datang, amit-amit kena radang usus kalau kita pakai contoh tadi ya. Tetap dia akan dibayar sesuai tagihan karena limit dari kartunya itu adalah udah beli kartunya sesuai tagihan. Itu sekelas produk. Ya, terus teman-teman juga bisa ke YouTube saya. Ya, saya punya YouTube ya, Christine Liman. Saya punya banyak sekali rekaman produk-produk dan masih valid sampai sekarang. Seperti teman-teman yang sering ini ya nonton itu ya, rekaman saya. Yang saya tampilkan di sini tentu saja bukan materi training. Jadi ini tentang product knowledge gitu ya, ini Legacy Max gitu. Ada lagi video-video pendek ya untuk teknik menjual, cara ngomongnya gimana, konsepnya gimana, ada, semua ada di sini. Tapi saya juga punya video yang training sifatnya, yang saya nggak buka untuk umum. Itu misalnya kayak kemarin ya kita rekaman AZ Pro itu nggak mungkin kita buka untuk umum, nanti kompetitor lihat gitu ya. Jadi saya sembunyikan. Saya sembunyikan, teman-teman tinggal minta, "Bu Christine, ada nggak cara presentasi?" Nah kemarin Pak Herman nemu tuh, presentasi 10 jari itu saya udah 7 tahun yang lalu tuh rekaman, zaman baru awal banget ya jadi agen asuransi. Nah ini adalah yang private-private, yang saya kunci. Ya, teman-teman boleh minta, misalnya kebutuhannya mau cara presentasi, sakit kritis gimana? Ada yang saya kunci, ada yang saya buka. Nah, mungkin ada yang rahasia, Magic Bill, saya punya Magic Bill, yang Pak Herman kemarin cerita Magic Bill ya, Magic Bill. Nah, ini konsep sharing Magic Bill, udah saya rekam. Tahun 2020 kami pakai Magic Bill itu, gitu ya. Nanti kalau mau pelan-pelan, saya kasih pelan-pelan ya, sesuai kebutuhan gitu. Nah, itu channel YouTube. Kembali lagi ke ini, kembali lagi ke detail produk, tentang ASN ya, ASN dulu. Teman-teman silakan visit pelindungankeluargaku.com, YouTube saya silakan dimanfaatkan, supaya teman-teman nggak perlu lagi repot-repot cari product knowledge, udah saya ringkas ya, itu tools yang saya sediakan buat tim. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya masuk ke AZ Pro? Saya buka pertanyaan dulu tentang produk. Boleh lanjut sih, kalau belum Lanjut ada ya, yang lanjut nanya aja dulu boleh ya. lanjut. Oke, Ya. nanti Atau pertanyaan ada yang terakhir mau aja. nanya silakan. Oke, C, boleh nanya sedikit? boleh. Iya, saya mau tanya C, ini kalau misalnya kan Ini tadi siapa? Cece bilang, saya William C.
Oh, William. Oke, Will. Iya, Silakan, Will. tadi kan Cece bilang kalau misalnya ada yang mau join misalnya ikut asuransi nanti hubungi ke Cece untuk umurnya berapa kayak begitu kan tadi. Hmm. Nah, itu bisa nggak kalau misalnya kita langsung masuk ke misalnya atau Allianz punya aplikasi sendiri yang bisa kita masukin sendiri umur terus otomatis keluar, ada nggak kalau begitu Ada. di Allianz? Ada, tapi harus pakai iPad. Jadi alias itu semua program kita, cara bikin produk segala macam itu harus dibikin di iPad. Jadi begitu semua sudah punya kode agent, itu sudah selesai ujian AJI, sudah selesai training BTP, akan dapat akses dari Allianz untuk masuk ke dalam software itu. Softwarenya ini seperti ini ya. Saya sekalian tunjukin ya. Sedikit aja ya Will ya, karena nanti panjang. Ini nanti kita bikin satu sesi aja, sesi khusus untuk tentang produk. Tapi saya mau tunjukin kepada teman-teman, terutama yang baru-baru, yang baru join ya, tentang ininya, aplikasinya. Namanya Discover. Ya, jadi semua yang suka William kan sudah selesai ujian AJI, sudah berhak Iya, masuk ke sudah cek. sini. William punya iPad nggak? Iya, punya C. Ini di App Store ada ya? Ada. Enggak, nanti aku kasih linknya. Aku kasih link, kamu Oh, punya oke. iPad, good. Punya Jadi C, nanti punya. kamu Oke. akan dapatkan ini, login ya dengan kode agentmu. Contoh aku ya, ini aku. Nanti saya akan kasih linknya ya. Akan ada menu tampilan seperti ini. Ya. Oh, oke. Ini adalah yang proposal-proposal yang sudah saya bikin gitu ya. Nah, nanti kita tinggal pilih. Contoh mau punya ini yang masih muda ya. Nah, ini produknya Will. Jadi kalau mau jiwa ada di sini Allianz Legacy Pro ya. Mau produk kesehatan rumah sakit kita bisa jual ya. Macam-macam. Training produk Oke. tidak hari ini ya, nanti kita bikin hari berikutnya untuk training produk. Tapi kurang lebih clear ya untuk ASN. Jadi Oke, message saya adalah, thank you Will atas pertanyaannya, sangat thank you, membantu. Ceo. Ya, sangat membantu yang lain. Sebentar. Jadi message saya adalah begini. Jika teman-teman sekarang sudah punya lisensi kan, berarti teman-teman bisa menjual produk apapun. Jadi kalau ketemu teman, saudara yang, Will di Allianz ya? Oh lagi mau beli asuransi nih buat ponakanku, baru lahir. Ada. Dan itu komisinya langsung. Kalau AZ Pro kan masih nunggu ya, masih nunggu. Nah, ini komisi langsung. Jadi teman-teman sudah bisa menikmati dari sejak awal. Kayak gitu. Oke? Itu adalah ASN. Jadi detail produknya sudah tahu ya. Jadi teman-teman pokoknya sudah punya lisensi yang bisa menjual apapun, manfaatkan. Manfaatkan untuk mendapatkan income. Beli untuk keluarga juga boleh. Ya, beli untuk papa, beli mama. Papa dimintalah beli produk Legacy Pro, ahli warisnya kamu, anak. Kayak seperti Steven tadi yang nasabah saya yang meninggal itu, yang papanya meninggal itu. Ya, jadi sangat besar potensinya. Nah, sampai sini clear ya. Saya izin lanjut dulu, nanti kita tanya jawab di belakang ya. Sekarang adalah AZ Pro. AZ Pro teman-teman kebanyakan udah tahu ya, makanya kalau yang tadi masih baru pasti dia bingung saya bawain ini. AZ Pro kan teman-teman sudah lewati tahap-tahapnya ya. Pertama teman-teman minta polis sama yang ngajak ya. Dikasihlah polis 500 sampai 575.000 tergantung umur. Betul? Isinya apa? Isinya jiwa dan sakit kritis karena itu isinya ada alias pasti. Dan santunan cair jika tidak meninggal di usia 85 tahun. Jadi kalau meninggal kena sakit dapat uang jebret gede. Ya, tergantung mau sakit atau enggak gitu ya. Jika puji Tuhan sehat ya tidak meninggal di usia 85, maka 86 tahun santunannya juga cair, bisa dinikmati untuk dana pensiun. Oke. Nah, itu adalah isi polis. Setelah itu teman-teman kan AP code ya, AP code udah pada tahu ya, masukin ya AP sekian 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 sekian. Habis itu teman-teman bayarkan untuk lisensi ya, bayar lisensi terus mulai didaftarin di ACL, ujian AJI, ada yang beberapa yang sudah dapat kode agent, boleh ujian segala macam. Nah, yang sudah dapat kode agent, sudah selesai training BTP ya, bulan berikutnya di tanggal 7 ya, jadi Allianz itu kasih komisi 2 dalam sebulan 2 kali, tanggal 7 dan tanggal 22. Untuk premi yang diterima Allianz dari tanggal 1 sampai tanggal 15, premi masuk tuh ya. Maka komisi untuk kita akan dikasih di tanggal 22 Agustus. Kok 22 Agustus? Di tanggal 22 bulan tersebut. Premi yang diterima Allianz tanggal 16 sampai 30
itu akan dibayarkan kepada kita agennya itu di tanggal 7 bulan berikutnya. Jadi kalau nasabah kita banyak ya, premi-premi yang masuk itu sepanjang bulan masuk terus, wah duit kita luar biasa teman-teman. Tanggal 7 terima, tanggal 22 terima, tanggal 7 belum habis, 22 masuk lagi, tanggal 7 masuk lagi gitu ya. Jadi itu yang buat yang rajin tuh ya. Nah, balik lagi ke AZ Pro. Sudah selesai ujian AJI, sudah selesai training BTP, divalidasi di akhir bulan, tanggal 31 atau tanggal 30 akhir bulan. Jika semua udah beres, maka teman-teman langsung terima welcome bonus di tanggal 7 bulan berikutnya berupa polis aktif. Jadi yang sudah polis aktif ya, ada Pak Herman, itu polis udah aktif ya. Ada Bu Teli, karena Bu Teli kategori umur di atas kategori tertanggung dan pemegang polisnya beda. Jadi Bu Teli memilih bayar sendiri, good ya Bu ya, nggak apa-apa, ini produk bagus. Pak Tony Jurnawan juga sudah aktif polisnya. Pak Bu Beni, Pak Zaini yang saya ingat, siapa lagi? Ada beberapa yang udah bayar-bayar itu sudah. Terus ada lagi di sini Naufal. Naufal itu masih muda, jadi dia terima welcome bonus gitu ya. Dia juga langsung terima polis yang disubsidi oleh Allianz, jadi dia belum bayar apapun, dia udah terima. Nah, ini adalah teman-teman akan terima kayak di sebelah kanan saya ini dalam bentuk PDF, itu adalah isi polis. Itu disimpan baik-baik. Karena itu adalah paper aset teman-teman. Itu sama berharganya dengan surat rumah. Itu sama berharganya dengan surat deposito. Itu sama berharganya dengan logam mulia yang kita punya. Kenapa? Karena itu adalah paper aset yang jika amit-amit terjadi itu resiko kena sakit kritis, meninggal, dia akan bekerja, dia akan cair. Dan itu uangnya buat ahli waris. Jadi, buat yang ahli warisnya anak, pasangan, kasih tahu kepada ahli warisnya, teman-teman punya itu. Jadi Pak Herman, kasih tahu ke ahli waris Pak Herman siapa ya? Emily ya? Saya lupa. Siapa Ya, Pak Herman? Emily. ya. Kasih tahu Emily, Bapak punya ini. Gitu ya. Bu Teli ngambil buat anaknya. Kasih tahu Faris ya, Bu Teli ambil buat Rizky. Pokoknya salah satu lah. Kasih tahu ke anak-anaknya bahwa mereka punya ini paper asset. Kayak gitu, ya. Nah, terus teman-teman merasa, wah ini produk bagus ya. Saya mau ambil dong buat diri saya sendiri gitu kan ya. Contoh, mau ambil dong buat anak ini, buat duit kan nanti terima tuh komisi bonus jaringan. Buka polis sama diri sendiri. Komisi masuk ke diri sendiri. Itulah tujuannya kita punya income kan, untuk kita beli proteksi yang juga besar buat keluarga kita. Karena nggak ada yang bisa kebal sama masuk rumah sakit, meninggal, sakit kritis gitu, bisa aja terjadi, betul ya? Dan tadi kan ingat ya, radang usus aja 116 juta. 20 tahun yang akan datang itu mungkin jadi 2 miliar. Ya, jangan mau bayar sendiri. Ya, jadi teman-teman kalau mau ambil polis kesehatan buat diri sendiri dan keluarga, ambil sama diri sendiri boleh, silakan. Kayak gitu. Ada teman, keluarga, tetangga, kenal orang kaya, bos, mau jual. Ya, suruh mereka ambil sama teman-teman. Komisi langsung dinikmati. Nah, untuk yang AZ Pro, polis aktif ini simpan baik-baik karena itu sama berharganya dengan surat rumah Anda, deposito, logam mulia, kan ini adalah paper asset. Oke, itu. Lalu, saya mau ajarkan tentang SOA. Waktu kita presentasi AZ Pro, kan rekening koran, betul ya, ingat ya, SOA. SOA ini kepanjangan dari Statement of Account. Ini adalah slip gajinya kita. Ya, jadi setiap tanggal 7 dan 22 itu slip gajinya Anda masuk tuh ke dalam portal Allianz ya, buat yang sudah aktif akan ada portal. Saya ambil contoh, ini adalah namanya Andri Budiman. Dia nggak join kayaknya hari ini ya. Dia itu sudah join dari bulan Mei. Dari bulan Mei dan dia terima welcome bonusnya itu di tanggal dia join 5 Juni, teman-teman. Ini ada joining date 5 Juni. Dia terima welcome bonusnya itu di tanggal 7 Juli. Karena kan dia masih ujian aja macam-macam ya. Dia baru beres gitu ya, sekitar Juni akhir. Dia terimalah di bulan Juli. Ya, sebesar berapa? 600.000. Sesuai ya dengan presentasi AZ Pro kita ya. Nah, ini ada di portalnya dia, slip gaji SOA-nya dia. Nah, di sini ada tulisan 600.000 gitu ya, kena tax ya, biasa kita kan bayar pajak ya. Terus dipotonglah 505.000 untuk polisnya dia, pengaktifan polisnya. Jadi si Andri ini sudah terima 1 buku polis, ya. Sudah terima 1 buku polis, 505.000 welcome bonus dibayar sama Allianz. Sisanya 72.000
masuk ke rekening dia. Nah, dia udah terima 72.000. Belum pakai uang dia loh. Ini masih uang Allianz. Nah, inilah yang namanya welcome bonus. Jadi teman-teman bisa menyaksikan kayak apa sih welcome bonus itu wujudnya. Oke? Kayak apa ya? Kayak seperti ini. Ya. Sip ya. Nah, ini bisa dilihat di portal Allianz. Nanti saya akan ajarin cara buka portal. Teman-teman yang sudah selesai ujian AJI akan terima WhatsApp atau SMS. Saya lupa. Antara WhatsApp atau SMS dari Allianz ya. Isinya adalah selamat Anda telah mendapatkan kode izin. Berikut adalah akses untuk masuk ke dalam portal Anda. Nah, dikasih passwordnya ngacak. Di awal passwordnya bisa yang tanda dolar, keong, apa. Itu teman-teman ganti sendiri passwordnya nanti untuk masuk ke dalam portal itu. Dan di situ bisa dicek segala produksi kita. Produksi itu segala macam bisa dicek. Saya bisa ajarkan. Nah, coba yang udah dapat itu harusnya Pak Herman udah dapat. Pak Herman harusnya udah dapat itu. Nanti bisa saya ajarkan cara bukanya ya. Ya, Oke. siap. Terus ada lagi yang namanya Agency Connect. Ini adalah untuk cek laporan produksi. Ya, saya akan ganti kita langsung buka langsung ya. Saya akan buka punya Pak Herman karena saya tahu passwordnya untuk Agency Connect. Agency Connect passwordnya sama dengan Discover. Ya, jadi teman-teman ke allianz.co.id. Allianz.co.id. Di sini ada portal Allianz. Kebaca nggak Pak Herman? Nah, udah kelihatan ya portal Allianz. Diklik. Lalu di sini ada tulisan Agency Connect, ASN Portal, ASN Engage ya. Ini namanya portal agen. Kita masuk ke Agency Connect untuk lihat produksi kita. Pak Herman, kode izin Bapak berapa? Sebentar harus lihat dulu nih, nggak hafal ya. Nggak hafal. Oke, saya juga catat. Sebentar ya. Jadi ini yang sudah punya kode izin udah bisa buka ini ya. 01124 01124 726. 726. Oke, ini sama passwordnya dengan Discover ya. Oke, kita sign in. Kita lihat. Berikut adalah produksi Pak Herman. Bisa terlihat. Nah, ini posisi dia adalah bisnis eksekutif, oke. Di sini ada submission report. Ya, ini ada tulisannya Pak Herman. Nanti nasabah yang klaim akan kelihatan di sini submission report ya. Kita klik di submission report. Nah, kelihatan nih. Klik new business summary. Nah, ini adalah submissionnya Pak Herman, kelihatan. Yang sudah disubmit ada di sini, yang sudah enforce 1. Kita lihat ya, karena yang belum enforce kenapa? Karena masih menunggu welcome bonus kan. Oke, sekarang kita klik ya, dokumen submission. Di sini akan terlihat nanti semua orang-orang yang ngambil sama kita. Bapak lihat ya Pak ya, Yogi, Hartini, Naufal, ya, Ramadhani Adam, Titin Haslena, Yandora, MC Dik, Revi, oke, Makulata. Ya, ini yang Pak Herman bikin proposalnya, semua ada di sini. Ya, jangan khawatir, misalnya contoh Emakulata saya tahu itu di bawah Bu Florida. Nggak apa-apa, karena Bu Ida kan belum punya kode aja, belum keluar kode agen. Jadi nitip di Bapak dulu. Nitip dulu, tapi di AZ Pro kan sudah ada assignment. Ingat saya ajarin assignment ya. Bapak bikin assignment, menyatakan bahwa Bu Emakulata adalah dibawa oleh Bu Ida. Nah, nanti di AZ Pro itu di mirroring. Di mirror. Jadi AZ Pro yang kita input-input itu di mirror dengan sini. Karena apa? Bu Floridanya belum keluar kode agent. Jadi nitip sementara di Pak Herman sebagai perekrut. Oke. Lalu kita lihat. Ini adalah dokumen submission. Underwriting. Underwriting itu artinya lagi diproses sama tim underwriting. Lagi diproses. Nah ini saya mau ajarin Bapak ngelihat. Sekalian teman-teman juga ya. Kita row-nya kita kasih 50. Nah. Yang sudah approve, status approve ini artinya sudah disetujui oleh Allianz, congratulations, tinggal nunggu premi pertamanya dibayarin lewat si welcome bonus. Sama kayak tadi Andri saya contohin. Dia kan sudah keluar welcome bonusnya berupa polis aktif. Nanti ini akan berubah menjadi enforce, artinya polis Bapak Ibu sudah aktif. Kalau sudah aktif, amit-amit terjadi resiko, sakit kritis, kecelakaan itu klaim cair. Tapi sekarang, ini kan status baru approve, belum ada pembayaran premi. Ya,
Kalau amit-amit terjadi kecelakaan sakit kritis, itu belum cair, karena belum aktif polisnya. Jadi, ketika teman-teman memilih untuk membayar sendiri, itu ada untungnya. Karena dengan membayar sendiri, polis aktif. Jadi terjadi apa-apa sudah bisa cair klaimnya, kayak gitu. Tapi kalau yang mau nunggu disubsidi juga nggak apa-apa, karena biarkan sistemnya bekerja. Tapi kayak Pak Zaini ya, yang siapa yang memilih bayar sendiri karena memang karena usia atau apa, itu polisi sudah aktif. Jadi anything happen, klaimnya sudah bisa cair. Clear sampai sini ya? Nah, kita lihat nih approve, ini sudah 2. Tapi ada yang ini Pak Herman, Afifah. Ibu Afifah statusnya COL. COL ini dia ada sesuatu, saya belum buka, ada substandard offer. Jadi polis pun nggak semuanya approve. Kalau yang kena kondisi kesehatan ke Evan, saya mau kontak Evan, mungkin dalam minggu ini ya. Evan itu ada konsumsi obat darah tinggi. Nah, itu kena medical check up. Ya, jadi itulah polis asuransi. Nggak semua orang juga bisa dapat, langsung di-approve ketika dia sudah ada riwayat penyakit, ya. Nah, kita lihat ini si Bu Afifah tadi kenapa? Oh, belum ada datanya, saya rasa ini baru ya, nanti saya akan pantau terus Pak Herman, nanti saya akan pantau kenapa dia kena counter offer letter. Mungkin karena berat badan, kadang-kadang nih berat badan tidak ideal atau ada apa, nah itu kena medical atau kena ekstra premi. Ya, nanti saya akan cek Ibu Afifah kenapa. Evan ini, dia ada, riwayat ada konsumsi obat darah tinggi. Nanti Evan saya akan telepon, saya akan kasih tahu kenapanya ya. Yogi juga, ini ada kekurangan dokumen. Pak Muhyiddin ini di bawah Pak Taufan. Betul ya, Pak Taufan ya? Ada nggak Pak Taufan? Halo, Pak Taufan? Saya nggak tahu dia ada atau enggak, tapi Muhyiddin ini Iya Bu, kena ada Bu. Pak Taufan, Pak Muhyiddin ini kena medical check up. Oh gitu ya. Ya, saya nggak tahu kenapa, eee, foto di KTP kayaknya ya. Ada 2 yang kena medical check up, satu Satria, satu Pak Muhyiddin, saya baca karena KTP di matanya di foto KTP itu agak lain, jadi diminta cek fisik. Tapi cek fisik ini nggak susah, jadi cuma ketemu dokter, dokter hanya melihat kondisi fisik dia sempurna atau tidak, terus ada pertanyaan yang diisi, ukur tinggi badan, berat badan, udah itu aja. Jadi bukannya harus ambil darah, macam-macam tuh enggak. Karena ini kayak fisiknya ada sedikit beda aja di KTP. Nah, untuk ini saya akan hubungi dalam minggu ini saya akan bereskan. Ya siap Bu. Ya, jadi teman-teman yang ini Pak Herman ya, ini hanya untuk Pak Herman ketahui, tenang aja ini saya akan bantu bereskan bersama admin-admin, tapi perlu diketahui, karena one day Pak Herman timnya akan besar, ya jadi mesti tahu kalau ada status begini mesti diapain, tapi pelan-pelan aja belajarnya is okay, yang penting ini kejar BD aja dulu ya. Jadi Muhyiddin ini, saya akan hubungi. Satria, Bu Teli, saya akan hubungi Satria dalam minggu ini, ya kemarin-kemarin belum sempat, masih masih saya cari tahu ada, kenapa, udah keluar ternyata karena dari mata. Jadi matanya di KTP itu kelihatan tuh melihat ke bawah, jadi diminta untuk cek fisik juga. Ini bukan berarti Bu ditolak ya, ini Bu tidak Christine, ditolak. kalau Yogi itu kenapa Bu Christine? Katanya tadi ada Yogi Yogi bisa jadi juga karena ada salah isi KTP-nya kurang. tadi ada data yang kurang ya? Oh, Yogi ini kayaknya pada saat di-upload, yang di-upload tuh KTP Yudi. Jadi admin udah mabok. Jadi pada saat submit Yogi, KTP yang dimasukin itu KTP-nya Yudi sama-sama Y. Jadi gini, aku ceritain prosesnya ya. Pengajuan polis kita ini kan pertama di-screening oleh mesin. Kan udah otomatis ya, Pak Herman paham karena Pak Herman udah melakukannya lewat iPad-nya ya. Jadi begitu klik submit, itu pertama itu di-screening oleh mesin. Mesin akan cek, pertama tinggi badan, berat badan seimbang atau enggak gitu ya, terus ada pernah konsumsi penyakit, ada riwayat penyakit apa. Makanya saya tanyakan pertanyaan kesehatan, apakah pernah kena Covid, apakah, ada kolesterol, darah tinggi, itu diisi dengan jujur ya teman-teman ya, isi jujur aja. Nah, that's why kita perlu mencari KTP orang yang sehat, supaya nggak perlu melewati proses-proses medical dan hal-hal seperti ini yang bikin jadi lambat. Cari KTP yang sehat. Tapi jika ternyata ada kayak berat badannya obesitas atau apa, ya kita harus laporkan, kayak gitu ya. Nah, jika si mesinnya itu ter-screening, semuanya standar, ya nggak ada keanehan-keanehan yang tidak standar, dia langsung approve by mesin, by system. Jadi ini nih, yang approve ini, Gayeng, Rezi, ini semua anak-anak muda. Kalau anak muda udah pasti approve, karena tidak ada kondisi kesehatan apapun. Tapi yang ada misal contoh minum obat gitu ya, matanya agak lain di KTP, sama mesin dia ngelihat, oh
ini tidak standar nih. Dia langsung pindahkan ke underwriting manusia. Gitu, dipisahin, plek, pindah ke sini dan itu harus di-underwriting oleh manusia. Jadi dilihat oleh tim. Oh, di KTP-nya agak beda nih, gitu kan. Oh, tinggi badannya sama berat badannya tidak seimbang. Oh, dia konsumsi obat. Nah, dari situ baru dikasih rekomendasi. Contoh, medical check up, cek fisik atau apa. Kayak gitu. Sampai sini clear ya? Tapi bukan berarti ditolak, tenang aja. Ini hanya butuh proses selanjutnya, jadi harus sabar. Karena harus sabar, nunggu itu berarti welcome bonusnya pun nggak bisa langsung turun teman-teman. Meskipun lisensi keagenannya misalnya dia udah ujian, tapi kalau ininya belum approve, ya belum bisa turun. Nah, that's why perlu banget cari KTP yang orangnya sehat, supaya prosesnya cepat. Sampai sini clear? Clear ya? Nah, ini adalah produksi. Jadi menjawab pertanyaan Pak Herman ya, Bu Christine, produksi saya udah kelihatan belum berapa? Kelihatan. Ya, dari sini Pak Herman bisa lihat di submission. Ya, bisa lihat di submission, kurang dikit lagi Pak, 40 juta lagi. Ya, 40 juta lagi bagi 500.000 berarti 8 orang lagi Pak Herman. Ya, 8 orang lagi. Cari yang sehat supaya cepat, tidak ada terkendala. Sampai sini mulai dapat bayangan apa yang terjadi di dapur? Ya, saya kan dapur saya yang olah, saya chefnya, saya masak gitu ya. Nah, inilah dapurnya kurang lebih. Ya, teman-teman, pokoknya saat ini fokus pada rekrut aja. Cari orang, bertahap kita bikin training begini, saya akan kerahkan admin untuk bantu urusin. Gitu ya, sampai teman-teman jadi BD atau bagi yang mau mendalami kalau karakternya itu pengen detail, pengen tahu detail boleh. Kita bisa belajar gitu ya. Seperti itu. Lanjut dulu ya. Oke, ini adalah punya Pak Herman tadi. Sorry, salah. Sebentar. Oke, kita masuk lagi ke PowerPoint. Ya, jadi produk sudah, ini slip gaji, sudah tahu cara ngelihatnya ya. Nanti cara ngelihat slip gaji ada nanti ketika semua udah pada menikmati welcome bonus, saya bikin training satu lagi, kita buka portal sama-sama. Karena belum semua punya portal ya, harus nunggu ujian AJI segala macam selesai. Oke, tapi teman-teman udah lihat ya, welcome bonusnya beneran cair. Polis aktif dan itu adalah paper asset yang teman-teman keep karena itu sangat berharga ya. Tinggal bonus jaringan yang memang di hold ya, nggak apa-apa. Kita terus saja cari terus. Yang penting polis aktif itu kan kita udah dapat sesuatu lah dari Allianz ya. Ini adalah laporan produksi, oke. Laporan produksinya bisa dilihat di Agency Connect. Saya screenshot yang tadi gitu ya. Nah, saya mau congratulation kepada top recruiter AZ Pro bulan Juni ya. Satu Pak Herman, yang kedua Bu Urai Teli. Tepuk tangan. Ya. Saya sudah Jeffrey lebih tepatnya, Jeffrey suami saya dia sudah membuat pohon jaringan seperti ini. Teman-teman kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ini? Kekecilan ya? Kelihatan nggak Pak Herman? Kecil, bisa di zoom Bu Christine. Saya nggak bisa zoom karena ini PowerPoint. Tapi teman-teman mungkin bisa. Oh ya bisa. Oh bisa nih. Oke. Saya geser dulu ya. Oke, kelihatan? Fokus ke timnya ini aja. Saya sengaja screenshot yang Pak Herman aja nih. Oke. Ini bantu saya sama-sama cek ya. Bantu saya sama-sama cek. Pak Herman itu di bawahnya ada Ali Akbar Lubis, Arifa nggak jadi, Bu Eli. Oh. Oke, sudah ini? Sudah dengar suara saya? Sorry keputus. Udah. Oke, udah ya. Sudah. Kita sama-sama saling cek ya, teman-teman. Ini Jeffrey yang bantu saya bikin. Sebentar. Oke, kelihatan? Oke, sudah kelihatan ya. Kita sama-sama cek ya. Pak Herman di bawahnya ada Ali, Bu Arifa nggak jadi, Bu Eli masih nunggu data, ada Emily Makmur, ada Evan, Florida, Galih, di bawah Galih ada AMR Usama, terus di bawah Pak Herman ada Hayat, Kadek ya, di bawah Kadek ada Hartini, Pak Iketut udah diganti sama Kadek ya, ada James, ada Sidik, Pak Mai udah diganti menjadi Rezi ya di sini ya Pak Mai ya. Ada Pak Martin, Novia Susanti, Olga ada Gayeng dan ada satu lagi belum masuk. Ini data per kemarin. Soalnya data per kemarin ya. Ada Ibu Filomina, Pak Priaji, Purwanto, Korin ini Pak Taufan ya. Pak Taufan ada 2 ya Pak ya. Pak Zaini dan Muhyiddin. Nah Muhyiddin ini yang kena medical check up Pak ya. Nanti dalam minggu ini saya akan kontak ya. Lalu ada Pak Reza Karmadi.
Oke. Ada Rezi nih Pak Mai, di bawah Pak Mai ada 2 yang udah di-input ya, yang satu lagi belum ya Pak ya, karena data per kemarin ini ya. Lalu Ricky Iya. Romdoni, saya nggak tahu jadi apa enggak, Pak Herman. Kemarin sih dia bales sih, dia nyaut cuma ya udah habis itu belum ada data, nanti kita follow up. Ada Pak Sukria, Bu Suryani, Bu Titin, nah Bu Uraiteli nih. Bu Uraiteli di bawahnya ada Bu Beni, di bawah Bu Beni ada Satria yang kena medical ya. Lalu ada Bu Haliza, ada Rizky, ada Pak Tony Jurnawan, di bawah Pak Tony ada Clarista. Lalu ada Bu Urai Nadia, ada Yogi, ya. Lalu ada Wiwi, ada Yudi di bawah Pak Herman. Ini pohon jaringan sementara, ya. Satu lagi Bu Christine Mareke. Oh ya, Mareke, udah. Ya, ini data per kemarin sebelum Mareke kita bikinkan email. Ya, nanti Iya. saya akan masukkan, Bu, ya. Oke, Jadi, makasih Bu ya, Christine. nanti ini akan saya update per minggu kali ya, per minggu kita sama-sama cross check. Jadi teman-teman perlu punya catat pohon jaringannya supaya nggak ada yang miss. Takutnya ya namanya human error, ada aja terjadi, kita saling cross check. Enak ya kalau ada cross check, gawangnya dijaga nih, dua-dua gawangnya dijaga. Jadi nggak kebobolan gitu ya. Nah, congratulations ya buat Pak Herman dan Ibu Teli. Saya mau kasih hadiah. Saya akan kasih buku ya, bukunya bagus banget, judulnya The Power of Handling Objection. Saya udah baca bukunya, saya udah punya juga dan saya akan beli lebih, saya akan kasih hadiah buat Pak Herman, Bu Teli. Nanti japri saya, alamat rumah saya akan kirim. Ya. Semoga buku itu bisa Bapak Ibu pakai ya untuk mengembangkan tim ya, kasih dibaca terus di-share ke timnya. Ya, begini loh ternyata ya, cara handling segala macam. Oke. Makasih Bu Christine. Sama-sama. Ya, dari saya slide-nya sudah. Saya buka sesi tanya jawab sekarang. Silakan, ada yang mau bertanya? Cek, boleh saya bertanya? Boleh, William ya? Iya. Tadi kan ada beberapa orang yang dalam masa tahap pemeriksaan untuk dilakukan medical check up. Terus juga pada waktu misalnya kita ketemu dengan calon orang-orang yang tertarik untuk ikut asuransi, terus kita Iya. tanya, apakah sedang mengonsumsi obat, misalnya obat kolesterol kah, atau obat darah tinggi. Terus mereka tidak menjawab dengan jujur, itu bagaimana, Cek? Misalnya kalau kita tanya, apakah Bapak selama ini merokok, terus Bapaknya jawab tidak, tapi sebenarnya dia merokok, itu bagaimana, Cek? Oke, jadi di industri asuransi itu ada yang namanya utmost good faith. Utmost good faith itu adalah semacam kita jujur aja mengakui apa yang gini, perusahaan asuransi hanya mempercayai sejauh yang kita akui di kertas. Perusahaan asuransi kan nggak kenal Oke. si A, si B, si C secara pribadi. Dia hanya kenal dari pertanyaan kesehatan itu dijawab dengan jujur atau tidak. Setuju nggak? Jadi ketika dia menjawab tidak, semuanya sehat, ya udah perusahaan asuransi akan anggap itu sehat. Tapi misalnya ternyata orang udah kena kanker, dia nggak ngomong, terus dia klaim. Nah perusahaan asuransi kan punya data, betul ya? Pada saat pada saat dia dirawat pun, contoh ya, kan ada form yang harus diisi, dokternya ditanya, sejak kapan penyakit ini terdiagnosa? Ya, ternyata dokternya bilang, oh ini mah dia sudah pernah berobat, di sini ini adalah yang ketiga, ketahuan bohong kan. Kalau ketahuan bohong, itu polis bisa langsung dibatalkan. Itu adalah kemungkinan terparah, klaim tidak akan dibayarkan, polisnya bisa langsung dibatalkan. Itu ya Will ya. Nah jadi perusahaan Oke. asuransi hanya mempercayai sejauh yang diceritakan, diakui oleh si nasabah. Tapi ada case kedua nih contoh. Orang ini tidak tahu dia ada penyakit. Ya, jadi ketika dia buka asuransi, dia bilang sama William, saya sehat, saya tidak pernah ini ya. Ternyata di dalam dia itu ternyata sudah ada kanker stadium 1. Tapi dia nggak pernah tahu. Dan tidak ada history record di rumah sakit manapun. Nah, terus kemudian tiba-tiba dia kena kanker. Klaimnya keluar nggak? Ya keluar. Keluar, karena tidak ada history record. Jadi sebenarnya kunci dari sebuah klaim cair adalah dia memang tidak pernah ada history record dimanapun, nggak ada di rumah sakit, nggak ada di lab, nggak ada di klinik-klinik, terutama yang besar-besar. Nah, ya itu tetap dibayar. Ya, jadi perusahaan asuransi itu bukan perusahaan asuransi, kuncinya itu adalah orang tersebut belum ada history medis dimanapun. Satu kunci, ya. Misalnya orangnya udah kolesterol, dia pernah cek nih pakai
omron lah contoh ya, atau pakai apa, tekanan darah tingginya, oh tinggi. Tapi sebenarnya itu cuma yang check up biasa, yang alat tidak terikat, tidak ada rekodnya, tidak ada rekod medis. Terus dia mau apply asuransi boleh nggak? Dia nggak usah ngomong. Ya boleh, karena nggak ada record. Kayak gitu. Jadi kuncinya adalah pernah ada record nggak di rumah sakit, di klinik, di lab. Nah itu dia. Berarti secara tidak langsung Allianz bisa mengambil data kita tanpa sepengetahuan kita di lab-lab terkait, begitu, Ce? Bisa, karena perusahaan asuransi bekerja sama dengan rumah sakit dan lab. Kayak gitu. Oke. Ya. Oke, Ce. Baik. Ya, jadi Sudah, kita Ce. sebagai Terima kasih, Ce. agent juga sama-sama. Jadi kita Record sebagai itu yang bukan Hmm? di rumah sakit tapi dia pernah mengunjungi praktek dokter, itu termasuk record kah? praktek dokter di rumah-rumah misalnya. Gitu. Halo, terputus kayaknya. Putus ya? Halo, halo? Halo? Bu Sebentar. Christine terputus, kita tunggu. Tes, Iya. 1, 2, 3. Oke, udah kedengaran. Udah. Oke, Oke. lanjut. saya Oke. nanya tentang record, Iya. itu hanya berdasarkan rumah sakit, klinik, atau termasuk yang ke praktek dokter pribadi itu termasuk record kah? Nah, kalau dokter pribadi bisa diajak kerjasama, Pak, Dok, jangan ngomong ya. Jadi ini hanya untuk kalangan sendiri ya teman-teman ya. Ini jangan nanti disebarkan gitu ya. Jadi kalau misalnya dokternya tuh dokter tetangga gitu ya, kita bisa ngomong, Dok, nggak usah ditulis ya. Nanti kan misalnya kalau berobat itu kan ada resume medis ya dari 1 lembar kertas kan dokter harus isi. Pertanyaan itu adalah sejak kapan diagnosa ini ditemukan? Itu pertanyaannya. Nah, tulis saja baru ditemukan pada saat kunjungan tersebut gitu loh, kalau memang mau klaim. Jadi yang histori yang lama-lama ya nggak usah ditulis, Pak Herman. Minta dokternya bantu gitu Oke. ya. Kalau dokter-dokter klinik yang tetangga sebelah rumah kan tidak terdaftar di kerjasama rumah sakit ya. Jadi aman itu. Kalau di lab Halo, kayak Prodia, Biomedika, nah itu jaringan besar itu. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? halo. Ya, Pak Mai? Oke. Berarti ada polis yang diterbitkan substandar ya, Bu Christine ya? Ada betul. Oh, Nah, tadi makanya yang COL itu tadi Bu siapa tuh saya nggak tahu belum keluar kenapa dia bisa dapat substandard, mungkin tinggi badan berat badan tidak sesuai atau apa, nanti saya lihat ya iya, jadi overweight itu kena ekstra premi bisa 50% loh. Jadi ya iya benar. hati-hati. Ya. Gitu. Ya kadang kan faktor kesehatan juga kadang-kadang menjadikan dia substandar. Iya, Artinya untuk khusus penyakit ini tidak di-cover gitu ya. betul, betul, Ah, betul, betul. Yang sudah pengalaman di dunia asuransi paham betul ya Pak Mai ya. Iya, oke. Satu Sip, lagi Bu Christine, iya. kode AP code itu langsung jadi kode agent atau nanti ganti lagi kode Beda, agent setelah beda, beda. ya? Jadi saya tunjukkan ya, ada 3, oke sebentar. Saya tunjukkan, nggak ada di sini. Tapi intinya begini Pak, AP Code itu adalah azpro.co.id. Ya, Ya. cara daftarnya, teman-teman udah pada tahu semua. Lisensi itu ada satu aplikasi lagi namanya ACL. ACL itu Alliance Contracting License. Ya, jadi satu aplikasi yang Lisensi. khusus untuk mendaftarkan kita untuk ujian AJI. Nah, itu beda, Hmm, beda aplikasi. Kalau ya. AZ Pro itu untuk susun pohon jaringan. Ya, Oh, dulu ya. nggak ada AZ Pro. Jadi tidak ada AP Code. Jadi semua pakai ACL aja. Makanya agent get agent tuh susah, nggak bisa Pak, harus jadi leader dulu. Nah sekarang kan Ya. agent get agent boleh, harus ada satu aplikasi lah buat nyusun kan, betul ya? Nah itulah si Ya. AP Code. Jadi ini 2 aplikasi yang mirroring, nanti akan di mirror kayak gitu. Ya. Ya. Oke. Terus satu lagi Bu Christine, kemarin sudah dijelaskan Pak Herman juga, cuman saya lupa lagi nih karena mungkin faktor U kali ya. Ini ketentuan untuk usia 50 sampai 60. Oke. Gitu loh. Saya ulangi ya. Jadi Ya. gini, yang berhak mendapatkan welcome bonus adalah 1, usia di bawah 50 tahun. Oke. Berarti 49 ya, 49, 50 Ya. udah tidak dapat welcome bonus. Yang kedua, tertanggung sama pemegang polisnya harus orang yang sama.
Hmm. Oke. Yang ketiga, mereka sudah lulus ujian AJI atau ASI dan sudah mengerjakan BTP. Seperti yang saya bilang, kan diverifikasi dulu di tanggal 30 atau 31 bulan tersebut. Jika udah beres tuh semua step-stepnya, baru dia terima welcome bonus berupa Putus lagi. pengaktifan polis di tanggal 7 bulan berikutnya. Yang keempat nggak relate Halo. lah sama teman-teman yang Sinyal ya. Oh, sinyal lagi ya? Halo? Halo, putus kayaknya. Halo, Presiden. halo. Halo? Halo. Ya, ya. Hmm. Halo, sebentar ya. Tes, tes, tes. Halo. Ya udah kedengaran, Udah? C. Oh, udah kedengeran ya. Oke, sorry ya. Ini nggak stabil nih Indo apa? Oke, ya. Ya, jadi sampai mana tadi, Pak? Sampai mana tadi? Sampai tertanggung sama pemegang polis usia Harus sama. sama. Ya. Nah, tertangguh sama pemegang polis itu wajib sama. Ya, per tanggal 1 Juli apa 4 Juli itu kemarin harus sama. Nggak boleh lagi nggak sama. Yang nggak sama kemarin kayak Bu Teli segala macam itu udah itu keberuntungan di masa itulah. Itu boleh. Tapi Gitu mereka ya. harus bayar sendiri. Jadi nggak dapat welcome bonus. Ya nggak apa-apa juga, cuma rugi satu itu aja, ya kan? Nah, yang usia 50 sampai 60 tahun masih boleh berbisnis di AZ Pro, tapi juga tidak menikmati welcome bonus. Jadi mesti bayar sendiri juga, gitu. Oh, berarti Bonus cuman jaringan, welcome bonus saja yang tidak dapat, tapi bonus rekrut dia dapat, ya. bonus Masih dapat ya. Oke, pertanyaannya bagus. Jadi gini, Ya. Pak Herman rekrut Rezi. Rezi kan Ya. masih di batas umur di bawah 50. Berarti Ya. Rezi dapat welcome bonus, Pak Herman dapat bonus perekrut 125.000. Ya. Clear ya? Nah, Pak Clear. Herman rekrut Pak Zaini. Pak Zaini ini yang bayar sendiri karena umur udah di atas 50. Betul ya Pak Herman ya? Hmm. Pak Zaini bayar sendiri welcome bonus. Polis pertamanya tidak dapat welcome bonus. Pak Herman nggak dapat 125.000-nya. Gitu. Tapi ya udah kecil lah. Ya, Komisi ya. di asuransi itu welcome bonus sama bonus perekrut tuh hanya gula-gula aja, hanya candy-candy. Yang besar kan di jaringan sebenarnya. Jadi kalau Ya, orangnya betul. potensial, contoh nih Pak Zaini orangnya potensial, di belakang dia ada ratusan pasukan. Saya sih ikhlas-ikhlas aja sih nggak terima 125.000 nggak apa-apa. Yang penting dia masuk sebagai jaringan kita. Betul nggak? Ya, berarti cuman bonus rekrut tidak dapat, tapi kan basic masih tetap dapat ya. Masih tetap. Komisi dapat. Komisi yang 25% Ya. dapat ya, tetap. Ya, betul. Komisi ada 3, ingat ya. Satu welcome bonus buat orang yang join. Kedua, perekrutnya dapat bonus rekruter. Dan perekrutnya dapat basic commission 25%. Yang dia Ya. hilang hanya yang 125.000 aja. Yang 25% tetap dapat. Gitu. Oke, Jadi clear. hilangnya kecil lah. Jadi kalau orangnya Ya, ya. potensial, dia punya pasukan di belakang nggak apa-apa. Saya mah bayarin juga nggak apa-apa, Pak. Iya, Ya iya. kan? Gitu. Ya, betul, Ya. betul. Clear ya? Oke, clear Bu Christine. Sip. Ada Silakan lagi? dilanjut teman-teman yang mau nanya. Ya. Ada lagi? Kita trainingnya bertahap ya, biar nggak pecah kepalanya, biar nggak panas. Jadi bertahap, step by step dulu. Nah, next training boleh request mau apa, apakah mau saya tunjukkan lagi cara nginput data, karena banyak yang baru-baru juga ya. Waktu training pertama kan masih jenderal-jenderal garis depan direct aja nih. Sekarang udah mulai ada generasi 1, 2, 3 gitu ya. Nanti kita boleh itu, atau misalnya mau lebih dalam tentang produknya juga boleh, nanti request aja. Gitu. Oke? Sudah jam 9.07, apakah kita boleh akhiri? Di Indonesia bagian tengah udah jam 10. Bu Teli juga mau istirahat ya, kasihan sakit ya. Oke, hari ini cukup komplit ya, jenderal-jenderal directnya pada hadir, saya happy. Nanti rekaman ini kita bagikan biar bisa diulang-ulang. Kamis ada Zoom nggak, Ci? Siapa? Sorry? Putus-putus? Kamis ada Zoom nggak? Dari Eri. Kamis, bisa, ada. Yuk, Kamis kita Zoom. Kamis Zoom Oke, buat Ci. rekrut orang baru. Ya, Oke, Selasa Ci. coba BOP. kita bagi gini, Selasa training buat internal begini ya, mungkin sebulan 2 kali ya. Kamis kita Zoom buat rekrut, ya. Oke, Ci. Oh, Makasih, boleh Ci. tanya Mbak Christine, Kak Christine? Ya, Boleh tanya? boleh.
Yang tadi tuh Mas Andi itu cerita ketemu dengan Laura, kemudian diajak ke WTC. Lantas ketika pulang kembali lagi ngajak kawan-kawannya. Nah, itu rahasianya apa itu? Oh, Iya. yang tadi, oke. Cara mengajak orang. Siap, saya ceritakan. Oke, tapi sebelumnya kita denger aja dari top rekruter yang 2 itu dulu gimana? Gimana cara Pak Herman dan Bu Teli ngajak orang? Ya kan dia udah terbukti, betul ya? Kita minta ini aja, kita sebelum dengar dari saya gimana cara teman-teman Jakarta ngajak, kita dengerin dari Pak Herman, Bu Teli. Gimana cara Pak Herman dalam sebulan ya, sebulan lah kurang lebih ini, belum nyampe malah sebulan bisa rekrut 20-an orang. Bu Teli bisa rekrut 8 orang. Gimana caranya? Coba Pak Herman. Pak Herman duluan deh. Oke, siap, Cik. Hmm. Oke, ini hanya berbagi ya buat teman-teman ya. Yang pertama, saya punya prinsip itu secara mindset dulu ya. Sebelum kita memulai sebuah bisnis, yang pertama kita harus ada keyakinan sama diri kita. Ya, keyakinan bahwa kita memang bisa menjalankan ini, ya kan? Dan kedua, pada saat kita memulai sebuah bisnis, kita wajib punya mentor, orang yang membimbing. Ya, sepintar-pintarnya kita, kalau kita tidak punya mentor, itu ibaratnya jalan sendiri di hutan tanpa kompas, Bapak Ibu. Ya, jadi kita bersyukur saya mendapatkan mentor, seorang Ibu Christine yang luar biasa, yang memang mensupport kita secara full time, maksimal. Dan ilmu dan pengalamannya pun memang sudah cukup mumpuni ya. Jadi saya selalu mengingatkan teman-teman, termasuk ini sebenarnya buat diri saya sendiri berdasarkan pengalaman, sepintar apapun kita pasti butuh mentor dalam sebuah bisnis baru. Dan setelah itu kita harus belajar, ya. Kuncinya ada belajar. Tanpa belajar kita nggak bisa sukses, Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus belajar sama orang yang sudah terlebih dahulu membuktikan. Nah, barulah kita berjalan. Dan pada saat saya berjalan, saya selalu berniat ini saya lakukan untuk bantu orang lain. Ya, bukan buat diri saya tapi lebih fokus buat membantu orang banyak. Karena saya lihat di Aset Pro ini kita bisa bantu orang banyak. Membantu dari sisi penghasilan supaya mereka punya penghasilan banyak, atau membantu mereka supaya punya proteksi. Karena seperti yang diceritain tadi, sebenarnya kita butuh proteksi. Tapi sebagian besar orang tidak mampu bayar, sehingga dia menghindar begitu dengar asuransi. Nah, disinilah kesempatan kita bisa membantu orang banyak. Pada saat niat kita untuk bantu orang banyak, kita tuh nggak punya beban dalam mengajak, ya. Karena seringkali yang menghambat kita itu adalah beban yang ada di dalam pikiran kita sendiri dan batin kita. Kita mau ngajak si A, kadang-kadang mungkin Bapak Ibu sering juga mengalami, nanti kepikir, mau nggak dia ya? Nanti dia kalau ngomong begini gimana ya? Nah, sering perkataan-perkataan itu muncul di dalam batin kita, padahal itu hanya prasangka saja. Ya, kita udah seperti peramal kebanyakan menebak-nebak Bapak Ibu, sehingga kita itu mau melangkah jadi batal. Ya, sehingga pada saat mau nemuin orang, kita belum ngomong, kita udah menduga-duga ibaratnya. Ya, tapi kalau kita niatnya mau bantu orang, kita nggak peduli dia mau terima apa tidak, dia menerima atau dia menolak, nggak usah pikirin. Ya, niat fokus aja saya mau bantu orang ini supaya dia bisa lebih sukses, supaya dia punya proteksi. Jadi kalaupun dia menolak, sama sekali di batin kita itu nggak ada rasa kecewa. Jadi kita enjoy saja, mau jumpa 100 orang kek, mau berapa orang kek, nggak ada problem Bapak Ibu. Nah, ini awal ya. Jadi kita mulai dari diri kita, bukan bertanya triknya gimana, rahasianya gimana, ilmunya gimana. Karena itu hanya bumbu-bumbu saja. Sehebat apapun trik yang Anda pelajari dari buku master manapun, kalau di batin dan mental kita sumber masalahnya, kita nggak akan pernah action secara maksimal. Ya, saya juga ada yang tolak, juga banyak, tapi enjoy aja, saya cari lagi, ya.
Karena tidak mungkin bisnis itu tidak ada yang tolak, Bapak Ibu. Nabi aja ngajak orang masuk surga banyak yang tolak kok. Apalagi sekedar bisnis, betul nggak? Nah, itulah prinsip yang saya gunakan pada saat saya mau bergerak. Hati-hati dengan kata-kata yang ada dalam batin kita sendiri. Karena itulah biasanya sumber kegagalan kita. Ya, jadi perbaiki dulu mental, perbaiki dulu perkataan yang ada dalam batin kita, dan baru kita action dengan benar. Oke, dari saya mungkin itu aja tipsnya. Ya, mungkin silakan dilanjut. Terima kasih. Thank you Pak Herman. Wah, adem ya. Teman-teman yang adem langsung ya. Jadi memang betul ya, the enemy of great is good ya. Musuh untuk menjadi lebih baik itu adalah sudah merasa baik. Gitu, itu juga ya. Jadi semuanya dimulai dari mindset, keyakinan. Pak Herman itu punya satu belief, satu keyakinan yang sangat amat kuat sehingga ketika dia ngomong itu terpancar. Nah, itulah kuncinya. Karena orang kan bisa tangkap vibrasi kita ya. Jadi kalau kitanya menyampaikan dengan keyakinan sangat kuat, dia akan ketarik kayak gitu. Nah itu, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi Isa terjawab ya dari Pak Herman, dia punya belief yang sangat kuat dan dia punya niatan mau bantu orang. Saya suka sih Pak Herman itu waktu dia rekrut ya, dia bilang, Bu Christine saya mau bantu si A karena saya ajak dia lah, saya mau bantu dia gitu ya. Jadi niatannya tuh bukan mau mengambil dari orang itu, tapi mau memberi. Nah itu bedanya. Saya belajar dari Haryanto Kamdani ya, ada 2 mental nih teman-teman. Satu mental tuyul, satu mental malaikat. Mental tuyul versus mental malaikat. Mental tuyul itu mau ngambil, tuyul tahu tuyul ya, nyuri, maling gitu ya. Jadi setiap ketemu orang tuh dia kayak bawaannya mau ngambil. Wah, gua mau rekrut dia tujuannya biar gua dapat bonus jaringan, gua mau ini gitu. Itu adalah mental tuyul, mental ngambil. Tapi mental malaikat adalah mental memberi, ya. Gua mau ajak dia karena aku mau memberikan dia satu bisnis supaya bisa mengubah kehidupan keluarganya, supaya dia juga bisa pensiun, dia bisa punya penghasilan bisa diwariskan atau kita sama-sama pengen sukses. Nah, itu adalah mental malaikat, mental memberi. Dan mental malaikat itu yang kita mesti punya ya, karena dengan memberi kita otomatis menerima lebih banyak lagi. Gitu ya. Thank you ya Pak Herman ya. Kita lanjut ke Ibu Teli. Bu, Terima kasih ya. sanggup Bu? Oke Bu Christine, selamat malam Ya. semuanya. Sebenarnya saya malu nih kalau mau cerita banyak karena mentornya kan udah Pak Herman ya. Berarti apa yang Pak Herman lakukan itu juga yang saya kerjain, kan kopas ya pastinya ya. Karena mentor saya pastinya Pak Herman. Dari dulu juga yang pertama kali Pak Herman ajarin ke saya itu memang niatnya membantu. Terus keduanya kita cari kebutuhannya dulu Bu Christine. Jadi kalau kita kita misalnya kita pengen rekrut si A, kita lihat nih, oh iya dia begini, latar belakangnya begini, berarti mungkin kebutuhannya seperti ini, diajak ngobrol dulu, dan biasanya lebih masuk. Dan storytelling itu benar juga Bu Christine, saya banyak cerita tentang pengalaman saya di asuransi, pengalaman saya membeli asuransi, pengalaman saya ketika tidak punya asuransi lagi, dan sekarang saya harus punya asuransi lagi. Nah itu juga mungkin lebih cepat juga kenanya gitu ya. Iya. Nah terus saya sekarang lebih suka fokus ke Gen Z ya, karena harusnya mereka lebih cepat nerima gitu ya. Nah jadi nggak terlalu lama kita menjelaskannya. Cuman ada sedikit agak karena mereka belum pengalaman aja kali kan. Betul. Jadi kita bimbingnya harus step by step. Betul. Tapi lebih cepat menerima dan harusnya yang Gen Z ini karena seperti ibarat kertas kosong. Apa yang kita sampaikan mereka cepat terima, mereka bisa laksanakan gitu. Nah, tapi saya belum ada lihat yang di bawah Gen Z di bawah saya itu udah punya member lagi belum, tapi nggak apa-apa, itu mereka kan proses belajar juga. Iya. Nah, saya tekankan sama mereka karena mereka seusia anak saya tekanin ke mereka, kamu pengen nggak sih kalau kuliah bayarnya pakai uang sendiri? Kamu pengen nggak sih kalau seandainya kamu selesai kuliah, kamu udah punya modal sendiri, nggak perlu kerja sama orang, nggak perlu minta sama orang tua untuk bayar uang kuliah. Selama kuliah kamu bisa hidup mewah, kamu punya apa aja dan kamu belajarnya jadi santai karena kamu udah punya segalanya. Nah itu dia. Nah kebenaran sih ya mereka pasti kepikiran, mereka bilang,
Jangankan ratusan juta Tante, dapat uang 500.000, 1 juta aja udah senang dia bilang gitu kan. Iya, Nah, betul. kamu sekarang lihat angka MM-an itu wah nggak kebayang Tante. Nah, itu dia tuh. Jadi saya lebih lebih kebuka ya. Mereka itu mindsetnya lebih buka. Tapi ada juga yang di atas Gen Z yang udah selesai kuliah. Nah, itu banyak pertanyaan dan itu rata-rata energinya negatif banget deh. Hmm. Bu Christine, saya stres juga nih ngadepin yang kayak gini. Nggak apa-apa. Ya kan? Kita ajak semua orang yang mau ayo, yang enggak is okay, tetap Iya, tenang, maju terus, jalan betul ya, terus. tetap Keep tenang, calm maju and terus. carry on. Iya, keep calm and carry on. Itu luar Hmm, biasa sekali itu ya. Itu satu iya, mantra yang luar biasa. Yang kayak gitu-gitu ada, Bu. Kalau semuanya menerima apa yang kita ajak, ketika tim di bawah kita ditolak, kita jadi nggak mampu memahami mereka. Karena kita berhasil terus gitu kan. Nah, jadi iya, dengan kita juga mengalaminya, kita bisa menyamakan perasaan kita dengan orang di bawah kita. Is okay, nggak apa-apa. Aku pun pernah mengalami, betul ya? Nah, kita iya, kasih obatnya ke mereka. Dulu waktu aku ditolak, aku ngomongnya seperti ini. Jadi sehingga orang di bawah kita juga belajar. Oh, ternyata mentorku itu sama kayak aku. Mereka bukan dewa. Berarti nggak cuma aku doang nih yang pernah ditolak. Semua pernah ditolak. Tapi mereka sukses karena apa? Mereka nggak menyerah. Mereka keep calm and carry on. Kayak gitu. iya benar. Nah, tadi ada hal yang menarik ya, Bu. Ibu bilang mereka jangankan ratusan juta, 500.000 pun udah oke. Saya waktu dulu sharing di APL ya, Allah, sebelum ada Zoom kan baru mulai Zoom itu baru minggu lalu ya. Nah, Ya, sebelumnya kan nggak ada tunggu Zoom, connect sebentar, masih terputus. masih terputus ya. Sebentar. Sebentar. Halo, tes tes 1 2 3. Tes tes 1. Putus ya? Halo, halo. iya. Iya, sorry putus. Saya mau tunjukkan ini. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya tunjukin ini ya. Halo? Kedengeran? Kedengeran, Bu? Kedengeran, Kedengeran, oke. bagus, Udah bagus. bagus. Ya, saya mau nunjukin ini ya. Ini bukan untuk gaya-gayaan. Ini waktu saya presentasi di waktu saya keluarin slide ini nih, yang 279.000, saya belum keluarin sebelahnya. Itu rata-rata anak muda, waktu itu belum ada Zoom, belum keluar ke Zoom. Saya bilang, waktu saya awal join, saya start dengan income segini, pak saya keluarin sebelah kiri. Mereka yang anak-anak muda agensi, wow, terus saya kaget. Ini wow, wow apa? Wow gede atau wow kecil? Wow besar Bu Christine, lumayan ya dapat segini. Saya bilang, oh oke. Buat kamu segini lumayan ya? Lumayan banget kata dia. Wah, saya bilang, "Oh, buat mereka yang baru lulus kuliah ya, punya uang 279.000 itu tuh udah wow banget," gitu. Terus saya bilang, "Kamu mau nggak yang kayak gini?" Mereka yang, "Wow!" gitu kan jadinya, jadi wow gitu kan. Lebih Saya kencang bilang, lagi. "Iya, yang kayak gini banyak," saya bilang. Bahkan di atas saya ada yang 500 juta per bulan, ada yang 1 miliar sebulan, nggak kaleng-kaleng, itu benar. Ada yang sebulan 4,8 miliar. Saya bilang, "Kalau kalian punya segini aja mau diapain duitnya?" Dia udah yang kayak, wah, udah mau beli ini, beli mobil, terus saya bilang, "Kalau sebulan 1 miliar mau beli apa?" Dia sampai bingung kan mau beli apa kan, 1 miliar mau ngapain?" Gitu kan. Nah, kabar baiknya adalah itu sangat bisa. Kalau dulu zaman saya lewat sistem yang lama, saya butuh 4,5 tahun untuk capai 100 juta per bulan. Sekarang lewat AZ Pro, 1 tahun tuh bisa, mau nggak? Mau, kata mereka. Nah, Gen Z tuh enaknya tuh dibakar kayak gitu tuh, Bu. Enak Iya emang. sekali. Ya, Apalagi kan mereka masih muda, terus ini dalam jangka pendek kalau mereka kerja benar, ini bisa cepat kan, Bu Christine? betul. Kayak Nah, jadi kalau di hmm. usia kita, mereka udah tajir melintir banget deh. Banget banget. Nah, makanya tadi itu pertanyaan Isa ya, tadi kan saya kasih contoh tuh di grup Citra ya, itu di grup Citra itu ya beneran di busway, on the way gitu diajak masuk ke WTC 6 ya, WTC 6 lantai 3 dengan representasi, diajak lah teman-temannya. Jadi sebenarnya modal buka mulut, asli modal buka mulut. Nah, cara ngajaknya macam-macam. Kalau di Jakarta kemarin kita ada sesi-sesi itu ya, gimana cara mengajak teman-teman pada sharing.
Ada yang sharing begini, cara yang gampang nih, cara yang gampang ya. Pertama, cara langsung. Lu mau income tambahan nggak? Kalau di Anda Jakarta, mau, semua anak muda mau income tambahan ya. Atau yang kedua nih, cara yang masih gampang juga. Isa, contoh ya. Sa, kamu punya temen nggak yang lagi butuh income? Butuh income tambahan? Nanyanya gitu, padahal sebenarnya lagi diincar dia. Sa, kamu punya nggak temen yang lagi butuh income tambahan? Terus saya jawab, jangankan temen, saya aja butuh gitu kan. Nah udah, yuk ikut dengerin bisnis kayak gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan slide presentasi kita kan sangat gampang ya. Sangat amat gampang. Teman-teman harusnya udah dengar saya 3 kali mah udah bisa presentasi sendiri itu. Sangat amat gampang. Gitu ya. Jadi pegang itu PowerPoint yang saya bagikan di grup gitu ya. Ketika ketemu orang langsung aja dari handphone tak 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 kayak gitu. Yang terpenting kayak Pak Herman bilang tadi keyakinan pada saat ngebawainnya. Lagu itu bisa lagu yang sama tapi penyanyinya berbeda, hasilnya beda juga nggak? Bisa beda ya. Jadi lagu itu Iya. enak Beda. iya betul. Lagu itu sama lagunya tapi tergantung siapa yang nyanyiin. Jadi penyanyi lagunya itu sama tuh PowerPoint sama aja dari slide 1 sampai slide 15 sama. Tapi ketika penyanyinya bawainnya dengan keyakinan, dengan energi yang positif, wah hasilnya pasti beda. Dengan yang bawainnya ngasal-ngasal. Kayak gitu ya. Jadi begitu Isa ya, Isa pun tinggal bawa aja itu PowerPoint yang saya kasih di grup, taruh di handphone, ketika ketemu orang tanya, kamu mau nggak income tambahan? Atau, kamu kenal nggak teman-teman yang lagi nyari income tambahan? Wah, udah dengan hal simpel seperti itu aja. Apa itu? Udah, aku lagi bisnis di AZ Pro. Ceritanya aja, tang, 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 tang. Modalnya cuma bawa orang, nggak perlu selling, tapi dapat income yang bisa diwariskan. 1 tahun bisa potensi income 390 juta sampai dengan 550 juta. Mau nggak? Udah ceritain dia. Caranya begini-begini, gitu. Ya, jadi sesimpel itu, Isa. Oke, terima kasih. Sama-sama. Semoga membantu ya, terjawab ya. Ya. Oke, sip. 9.25 teman-teman kita akhiri ya. Bu, satu lagi boleh, Bu? Oh, boleh. Pak siapa? Pak Aras. Pak Rasid, Bu. Pak Rasid. Oh, Pak Rasid. Ya. Gimana Pak Malam, Rasid? Bu. Malam. Bu, saya kan di Bandung nih. Bandung. Ya. Ya, seperti kita pernah bicara sebelumnya. Ya. Kalau mau main di gedung utama yang di Bandung ini, memang ada yang seperti acara di Jakarta itu, Bu? Ada. Saya sebenarnya Rabu ini pengen ke Bandung, Pak. Jadi rencananya saya mau umuminkan di grup Pak Herman, kan ada Pak Rashid, terus ada Bu Teli yang anaknya mau kuliah di Bandung, terus di Bandung tuh saya ada grup jaringannya Pak Jajang itu ada 3 orang yang di Bandung, ada di sini ada Mbak Sabrina, tadi saya lihat dia ada, ya ini masih ada nih Bu Sabrina. Saya sebenarnya pengen ke Bandung sering-sering dan gampang kan cuma 30 menit ya. Nah, ada di headquarter, namanya di gedung headquarter itu ada presentasi setiap hari juga. Cuma saya nggak kepengen Bapak bawa orang ke sana belum diapa-apain, ntar bebek lepas. Ya. Ya, jadi sebaiknya Bapak AP code aja dulu. Jadi cerita dulu lewat handphone sekilas dulu, bikin dia tertarik. Bapak minta KTP-nya, AP code aja dulu, habis itu baru bawa ke sana. Nah, itu oke, Pak. Jadi biar dia ngerasain aura. Kan tujuannya buat ngerasain aura kan? Betul, Bu. Auranya gitu. Nah, itu boleh. Nah, saya akan usahakan secepat mungkin ke Bandung, paling telat bulan Agustus gitu ya, bisa pulang hari. Nanti kita ketemu, kita bikin strategi, Pak. Yang pasti di sana Pak leader kita, Pak Feni Wanto sudah naruh 1 admin untuk bantuin kita. Oh, Jadi kalau Bapak datang bawa orang, Bapak kan belum punya iPad. Di sana akan ada admin yang bisa bantu Bapak. boleh, Bu. Nah, itu yang support yang diberikan oleh leader-leader gitu ya. Admin disediakan. Cuma nanti untuk perdana saya kepengennya saya temenin Bapak dulu untuk tahu medannya. Kayak Ya, gimana di sana ya, supaya nggak jadi bebek lepas gitu ya. Nah, kita set waktu ya, Pak ya. ya, Bu. Nanti saya pastikan dulu yang mau saya ajak tuh Betul. diikat dulu lah. Itu baru. Betul. Ya. Betul, betul. Sembari belum sempat ketemu di sana, kita bawa ke Zoom aja. Hari Kamis kita Zoom, dia dengar dulu, dia tertarik, habis itu kita temuin dia, Pak. Oke. Ya? Baik, Oke. Bu. Terima kasih. Oke, Pak Rashid, thank you ya. Oke, teman-teman, sekian dulu saya kira ya. Kita bisa bikin lagi training berkala, sebulan 2 kali. Saya janji akan bikin reguler gitu ya, turunkan ilmu-ilmu. Jadi teman-teman punya 2 turbo ya. Yang mau selling
silakan boleh, yang rekrut tetap jalan, rekrut kita harus jalanin terus, karena kunci, jaringan keamanan keuangannya ada di situ, ada di mesin rekrut itu, oke? Sekian hari ini, nanti saya akan upload ya, saya kasih ke Pak Herman ya. Thank you Oke. atas semuanya, Thank sampai you, Ci. ketemu hari Kamis. Terima kasih. Thank Terima you. kasih.